Bab 1401, Kesulitan tak terduga. Pot pelarian bisa menahan tekanan air yang lebih rendah ketika terkubur di pasir, tetapi sudah mulai berderit. Itu dimaksudkan untuk diluncurkan ke permukaan air. Oleh karena itu, ia hanya dapat menopang dirinya sendiri untuk waktu terbatas di dasar laut. Tang Wulin tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di dalam lagi. Dia segera memutuskan untuk mengerjakan ide yang belum dia beri tahu kapten. Dia diisolasi dari dunia luar saat dia berada di pot pelarian. Kekuatan spiritualnya tidak bisa diterapkan. Dia juga tidak bisa merasakan unsur air. Tang Wulin mendorong gagang untuk membuka palka sambil menyalakan peralatan perlindungan secara bersamaan. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam untuk menarik oksigen ke paru-parunya. Itu tidak mudah untuk membuka pot melarikan diri karena tekanan air yang kuat di luar menekan pot termasuk palka. Sinar keemasan melintas sekali di mata Tang Wulin. Sisik Raja Naga Emas muncul di kulitnya. Dia mengerahkan kekuatan yang luar biasa dengan tangannya untuk mendorong membuka palka dengan paksa. Tiba-tiba, kepulan besar pasir menghambur ke wajahnya dan menjebaknya dalam hitungan detik. Terlepas dari unsur air, ada juga unsur tanah padat yang menyerang tubuhnya segera setelah itu. Tang Wulin merasa seolah-olah tubuhnya dihancurkan oleh mesia yang berat. Sensasi mencekik dan menindas mengejutkannya dengan cepat. Jika itu adalah orang biasa di tempatnya, orang itu akan mati pada saat ini. Untungnya, dia bukan orang biasa. Inti naga di dalam tubuhnya berdenyut. Dengan dorongan dari teknik rahasia bawaan tubuh sekte, kekuatan jiwanya menyembur keluar untuk mendorong Tang Wulin keluar dari pasir. Saat dia keluar dari pasir, tekanan air semakin kuat. Tang Wulin merasakan tubuhnya dibelenggu. Semuanya gelap di sekitarnya tanpa sedikit pun cahaya. Rasanya seolah-olah dia telah memasuki dunia gelap gulita. Pada saat yang sama, ada juga perasaan kembali ke rahim ibunya. Tekanan air yang sangat besar meremas tubuh Tang Wulin dari segala arah sehingga ia tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan jiwanya untuk melawan tekanan. Golden Dragon King Bloodline-nya yang kuat memungkinkannya bergerak bebas meskipun tubuhnya berada di bawah tekanan air yang luar biasa. Tang Wulin tiba-tiba merasa tertarik saat ini. Dia sadar bahwa kamar-kamar ruang gravitasi itu tampaknya tidak ada gunanya saat ini. Tekanan air di dasar laut jauh melebihi tekanan dari ruang gravitasi. Tampaknya menjadi lokasi yang cukup baik untuk budidaya. Sulit untuk bergerak selangkah pun di laut dalam, tetapi fluktuasi elemen padat di sini sama sekali tidak ditemukan di dunia luar. Selain itu, semakin terlibat dengan tekanan air, semakin baik efeknya memicu potensi seseorang. Mungkin, aku akan berkultivasi di sini di masa depan ketika aku bebas. Gagasan itu terlintas di benaknya. Tang Wulin melepaskan kekuatan spiritualnya untuk berkomunikasi dengan elemen air di sekitarnya. Elemen air seharusnya lembut, tetapi dia merasa itu benar-benar berbeda ketika elemen air lebih padat di laut dalam. Selain kelembutan awal, ada beberapa sombong untuk itu. Tang Wulin perlu berkomunikasi dengan elemen air di sekitarnya terlebih dahulu. Kalau tidak, kekuatan spiritualnya tidak mungkin melakukan perjalanan jauh karena tekanan air yang kuat. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya. Meskipun basis budidayanya telah mencapai ranah spirit domain, dia masih bisa merasakan kekuatan spiritualnya ditekan secara intens ketika dia melepaskannya. Elemen air yang lebat di laut dalam menghasilkan efek yang menjijikkan pada dirinya. Apakah kamu menolak saya? Akhirnya, cincin jiwa dilepaskan dari tubuh Tang Wulin untuk menerangi ruang maritim di sekitarnya. Tidak ada pancaran jelas dari cincin jiwa hitamnya. Karena itu, seseorang tidak dapat melihat cincin jiwa hitam dengan jelas di laut dalam. Cincin jiwa yang paling mempesona dan mencolok adalah cincin jiwa Natur Gold-nya yang hijau dan juga cincin jiwa oranye emas yang disediakan oleh Damas Tulip. Cincin jiwa The Nature Child bersinar terang dan melepaskan aura alami yang lembut ke sekitarnya segera setelah itu. Seperti yang diharapkan, Tang Wulin segera merasakan elemen air di sekitarnya memberikan tekanan lebih sedikit padanya segera setelah aura alam anaknya dilepaskan. Karena sangat gembira, dia buru-buru melepaskan kekuatan rohaninya ke lingkungan untuk memulai penjelajahannya. Beberapa saat kemudian, ia menemukan bahwa inderanya tidak meningkat banyak meskipun jijik elemen air sekitarnya. Kekuatan spiritualnya hanya mencapai 1000 meter ke kejauhan dan mundur dengan cepat di luar itu. Itu adalah perbedaan yang nyata dibandingkan dengan kapasitasnya di darat. Apa tujuan dari penjelajahannya hanya 1000 meter? Selain itu, dia belum menjelajahi dasar laut saat ini.
Dia akan memiliki batasan parah jika dia akan melakukan eksplorasi. Apakah anak alam itu tidak berfungsi di laut dalam? Afinitasnya terhadap elemen-elemen di laut dalam jelas lebih rendah dibandingkan dengan ketika dia berada di darat. Dia sudah terbiasa dengan berkat pesawat. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, berkat pesawat yang diberikan kepadanya tidak memiliki pengaruh di laut dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika ini masalahnya, penjelajahannya tidak akan berhasil apalagi menemukan titik pemicu ledakan yang cocok. Masalah ini sedikit mengganggu. Tang Wulin terus mendesak kekuatan spiritualnya dalam upaya untuk membimbing kekuatan alam anak selangkah lebih tinggi. Dia ingin meningkatkan afinitasnya dengan elemen air di sekitarnya sambil terus memanggil Tulip Damas di dalam hatinya secara bersamaan. Tulip Damas memiliki pengetahuan luas tentang kekuatan alam. Yang mulia, tidak ada yang bisa saya lakukan juga. Tulip Damas merasakan situasi Tang Wulin saat ini. Sepertinya anak alamku tidak berfungsi di dasar laut. Tanya Tang Wulin yang bingung. Damas Tulip berbicara, sepertinya begitu, tapi aku tidak yakin alasan di baliknya. Dikatakan bahwa Anda adalah seorang pria yang dianugerahi berkat pesawat selain kekuatan dari anak alam. Laut seharusnya tidak menolak kehadiran Anda. Ini sebenarnya bentuk alam yang paling kuat di seluruh pesawat dan bahkan seluruh Star Luo planet. Laut mencakup lebih dari 70% dari luas permukaan seluruh planet. Itu adalah kerajaannya sendiri. Anak alam Anda lebih efektif dalam memobilisasi bentuk kehidupan. Namun, ada binatang jiwa laut di laut dan tanaman tumbuh di bagian dangkal laut. Saya tidak dapat menemukan situasi khusus untuk dasar laut karena ini juga pertama kalinya saya di sini. Dengan benar, Anda harus dapat berkomunikasi dengan elemen air dengan berkat pesawat. Kecuali, elemen air di laut dalam menolak untuk mematuhi penguasa pesawat. Petik 2. Tang Wulin bertanya dengan bingung, apakah ada kemungkinan seperti itu? Tulip Damas menjawab, ya. Sudahkah kamu lupa, nenek moyang pertama Anda, pendiri Sekte Tang, adalah orang yang menemukan mata terpolarisasi kebakaran kita pada awalnya, 20.000 tahun yang lalu. Bukankah dia berhasil naik ke laut dewa-dewa pada akhirnya? Saya menduga alasan mengapa laut tetap tidak terpengaruh oleh penguasa pengaruh pesawat mungkin terkait dengan dewa laut. Bagaimanapun, kekuatan planar mungkin tidak harus menyaingi dewa yang benar. Mungkin, dewa laut menekan laut kembali di awal sehingga penguasa kekuatan pesawat tidak bisa menembus tempat ini. Itu satu-satunya penjelasan yang saya miliki saat ini. Petik 2. Jika seseorang bisa melihat ekspresi Tang Wulin saat ini, maka, dia akan melihat serangkaian ekspresi kaya di wajahnya, pasti. Dewa Laut Tang San, bukankah itu ayah kandungnya, Tang Tua? Milenium Awan, bersama dengan urutan peristiwa telah membuktikan bahwa semua yang dia lihat di dunia spiritualnya pada awalnya adalah benar. Jika itu masalahnya, dia bukan hanya anak alam tetapi juga anak dewa laut. Jika statusnya sebagai anak alam tidak efektif di sini, mungkin statusnya sebagai anak dewa laut mungkin berguna. Bagaimana dia bisa memobilisasi kekuatan yang diberikan padanya oleh ayah kandungnya untuk menerima persetujuan laut? Dia menenggelamkan rohnya ke lautan rohnya secara tidak sadar. Dia ingat dengan jelas bahwa ayahnya meninggalkan sesuatu di lautan rohnya sebelum ayahnya pergi. Tang Wulin tidak bisa memberitahu detail spesifik objek tersebut. Namun, dia yakin benda itu akan sangat berguna baginya. Lautan rohnya adalah hamparan warna emas yang mempesona. Tang Wulin mulai mencari diam-diam dan segera menemukan bahwa ada bola cahaya tergantung di atas lautan rohnya. Bab 1402, Trisula Emas. Tang Wulin memadatkan kesadarannya dan menemukan bahwa itu sebenarnya kristal Boundless Universe yang ia terima dari Penatua Panjang pada awalnya. Kristal yang dulunya biru tembus pandang telah berubah menjadi rona emas yang mempesona saat ini. Ada sebuah rune yang nyaris tidak terlihat di permukaan kristal. Rune dalam bentuk trisula emas. Apa itu tadi? Tang Wulin memandu kekuatan spiritual dan kesadarannya untuk fokus pada rune trisula emas. Pada saat inilah Tang Wulin merasakan lautan rohnya mengeluarkan dengungan lembut. Dengung lembut terdengar ketika rune trisula emas bergetar. Itu adalah suara yang lembut dan halus. Di sisi lain, Tang Wulin merasakan seluruh lautan rohnya mendidih begitu dengung lembut terdengar. Seluruh lautan rohnya tampak seperti laut yang bergelombang dengan ombak yang menderu. Setiap gelombang emas berikutnya melampaui gelombang sebelumnya. Peregangan riak besar menyebar keluar. Itu bahkan lebih aneh ketika Tang Wulin mendapati dirinya menatap dirinya sendiri. Proyeksinya tiba-tiba terhenti di lautan rohnya.
Tubuhnya tampak menggantung di laut dalam. Saat ini, Tang Wulin sedang melihat proyeksi sendiri yang memiliki pola trisula emas menyala di dahinya. Menurut legenda, itu adalah trisula emas yang dikatakan sebagai senjata Dewa Laut. Apakah ini diberikan kepadanya oleh ayahnya? Dia ingat dengan jelas bahwa Raja Dunia Bawah Haluosa pernah berkata bahwa dia memiliki garis keturunan dewa ketika dia bertarung melawannya. Itu sebabnya Haluosa tidak bisa membunuh Tang Wulin pada saat itu. Pada saat ini, hati Tang Wulin dipenuhi dengan kegembiraan setelah menyaksikan tanda trisula emas di dahinya. Itu membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki seorang ayah yang telah naik ke ketuhanan. Sejak dia masih muda, di dalam hatinya, hanya Tang Ziran yang merupakan ayahnya. Demikian pula, Tang Ziran memperlakukan Tang Wulin seperti putranya sendiri. Tang Wulin merasa tidak nyaman atas gagasan memiliki ayah biologis lain. Namun, bagaimana mungkin Tang Wulin tidak merasa bersyukur atas pengorbanan ayahnya ketika ayah kandungnya menyebutkan kesulitannya, yaitu menyelamatkan orang tua angkatnya dan tidak berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang tak ternilai baginya. Dia bukan pemuda pemberontak. Karena pengalaman masa lalunya, ia memahami cobaan dan kesengsaraan dunia. Ayah biologisnya yang telah mencapai kedewasaan tidak memiliki pilihan selain meninggalkannya karena semua penderitaan dan kesulitan yang dihadapi ayahnya pada waktu itu. Dengan demikian, Tang Wulin tidak membenci Tang San tetapi ingin bertemu dengan orang tua kandungnya. Saat ini, hanya ada kasih sayang dari lubuk hatinya dan kerinduan yang dalam ketika ia melihat trisula emas diberikan kepadanya oleh ayah kandungnya. Akan datang suatu hari ketika dia akan menemukan cara untuk mencari mereka, untuk bersama mereka pasti. Itu, pada saat itu, akan menjadi reuni seluruh keluarga. Lurik emas menyebar keluar dari bagian dalam tubuh Tang Wulin. Pola trisula di dahinya dipenuhi dengan sombong. Transformasi aneh mulai muncul juga. Tubuhnya yang berada di bawah tekanan luar biasa awalnya tiba-tiba terasa lebih ringan. Semua tekanan air yang menekannya sebelumnya lenyap tanpa bekas. Tang Wulin membuka matanya segera setelah itu untuk menemukan bahwa perisai cahaya biru samar telah menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, dia bisa melihat lebih jauh meskipun lingkungannya benar-benar gelap di laut dalam. Seolah-olah seluruh laut telah berubah menjadi sepotong besar kristal biru. Penolakan dan sombong yang dia rasakan sebelumnya telah menghilang. Sebagai gantinya adalah suara seorang anak yang merindukan ibunya. Tepat saat itu, Tang Wulin merasa seperti menjadi bagian dari laut. Sama sekali tidak perlu baginya untuk memfokuskan kekuatan pengindraannya karena persepsi pikirannya meliputi seluruh area. Itu bisa mencakup 100 km dalam sepersekian detik, dan gambar permukaan laut muncul dengan mudah dalam benaknya. Tang Wulin awalnya mengandalkan kekuatan spiritual domain rohnya. Berdasarkan situasi laut saat ini, area yang bisa dia rasakan jauh melebihi kekuatan indera spiritualnya. Seluruh lautan tampaknya telah menjadi wilayah kekuasaannya di mana dia dapat memerintah apapun di dalam tempat itu. Itu hampir semudah tangan mengendalikan jari-jarinya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Tang Wulin. Jika ayahnya ada di sini, tidak ada senjata yang diperlukan untuk berurusan dengan armada federal. Dia hanya perlu memanggil kekuatan laut, dan itu sudah cukup untuk melumpuhkan seluruh armada. Dia tidak bisa melakukannya sendiri, tentu saja. Namun, ada banyak hal yang bisa dia amati setidaknya. Selain itu, ia tampaknya bisa mengendalikan sebagian kecil laut. Persepsinya menyebar dengan cepat. Segera, dia bisa melihat lebih jauh. Dia akhirnya bisa melihat apa yang dia inginkan melalui bimbingan laut besar. Kapal perang raksasa seperti binatang itu maju perlahan dan meninggalkan aliran air putih dibangun. Berbagai kapal perang besar dan menengah jumlahnya lebih dari 100 jumlahnya. Kapal perang dibagi menjadi 3 kelompok dengan kapal induk yang memimpin setiap kelompok yang berbentuk segitiga. 3 kapal induk itu benar-benar besar dan membawa pesawat tempur jiwa canggih di geladak mereka. Setidaknya ada 8 kapal perang yang mengelilingi setiap kapal induk. Tang Wulin menduga bahwa itu seharusnya armada Dewa Laut yang menjadi milik laut tanpa batas Douluo Chen Xinji. Itu adalah pengalaman pertama Tang Wulin dari pemandangan yang begitu megah. Itu memberinya kejutan. Ini adalah kekuatan teknologi modern saat ini. Itu adalah kekuatan sebenarnya dari Federasi. Cahaya bersinar samar-samar di permukaan induk. Itu datang dari perisai pelindung jiwa yang bisa diaktifkan kapan saja untuk melindungi kapal besar ini. Yang lebih menakutkan Tang Wulin adalah banyaknya moncong raksasa di kapal induk. Kaliber moncongnya sangat besar.
Meriam itu bukan untuk amunisi jiwa tetap. Sebaliknya, mereka adalah meriam jiwa Dewa Laut yang paling maju yang merupakan anggota Federasi. Meriam jiwa mampu menarik elemen air dari laut. Menggunakan proses perbaikan pada sirkuit jiwanya, itu bisa memanfaatkan bentuk energi dari elemen air untuk digunakan sebagai senjata serangan. Meriam jiwa Dewa Laut terbesar bisa mengeluarkan kekuatan yang setara dengan kekuatan destruktif amunisi jiwa peringkat 6 atau peringkat 7. Yang lebih mengerikan adalah amunisi meriam ini dibuat dari laut. Karenanya, pasokannya hampir tidak pernah habis. Ini adalah kartu truf Angkatan Darat Federal dalam ekspedisi. Armada Federal praktis tak terkalahkan di Star Luo Empire. Federasi membuat keputusan untuk berperang tanpa ragu-ragu, karena Federasi berasumsi bahwa ia memiliki kapasitas pertempuran yang memadai untuk mendominasi seluruh planet. Semua yang diamati sejauh ini membenarkan spekulasi kapten kapal selam itu. Armada Federal telah tiba dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada yang mereka bayangkan. Hanya saja, dia tidak sadar Xie sudah menyampaikan informasi itu kembali ke kapal selam. Sementara itu, Tang Wulin merasakan bahwa salah satu kapal perang sedang mengalami beberapa perubahan secara tiba-tiba. Dia bisa mengatakan bahwa kapal perang itu mengembunkan energi melalui fluktuasi elemen air di sekitarnya. Segera setelah itu, sebuah cahaya melintas sekali dari pistol angkatan laut di ujung depan kapal perang. Ledakan keras terdengar. Bola energi kuning melesat ke langit di kejauhan. Oh tidak, itu tidak mungkin Xie ditangkap, kan? Petik 1. Tang Wulin tidak memiliki banyak pengetahuan tentang senjata di kapal perang. Dia hanya mendengar ringkasan yang diberikan oleh kapten kapal selam Tang Sekte selama perjalanan. Jika aku tidak salah, meriam kuning seharusnya meriam gegar otak. Secara umum, meriam gegar otak juga dikenal sebagai meriam interferensi yang digunakan untuk mengganggu gelombang deteksi. Efeknya melibatkan gangguan ruang untuk menghasilkan gelombang gegar otak yang intens. Secara umum, meriam gegar otak digunakan untuk menghindari menjadi sasaran oleh radar lawan. Namun, tidak ada perang laut yang sedang berlangsung saat ini. Peluncuran meriam gegar otak yang tiba-tiba menandakan suatu gerakan terbuka. Bola cahaya meledak. Dalam sekejap, sinar kuning menutupi area melingkar dengan diameter 1000 meter. Orang bisa melihat hamparan langit diterangi oleh cahaya kuning. Sebuah titik hitam kecil dari siluet muncul dalam jangkauan perisai cahaya dan jatuh langsung ke dasar. Xie merasa suram saat ini. Dia telah bersembunyi di kekosongan sebelumnya selama ini. Dia segera meluncurkan sinyal kepada Roh Kudus Douluo tanpa ragu-ragu melihat 3 induk yang hebat. Dia bergantung pada jiwa bela dirinya, naga ruang waktu. Dia tidak takut ketahuan karena 3 induk yang hebat tidak dapat mendeteksi kehadirannya. Namun, ketika dia memberikan sinyal kepada Roh Kudus Douluo, itu segera dicegat oleh armada Dewa Laut. Armada Dewa Laut adalah armada paling elit di Federasi. Sebagai kekuatan langsung dari Master Hall pertempuran God Hall, mereka tidak hanya diperlengkapi dengan baik tetapi memiliki banyak pengalaman pertempuran juga. Sederhananya, bahkan kombinasi dari 2 armada lainnya tidak dapat menyaingi itu. Kapal perang itu meluncurkan putaran gegar otak tanpa ragu sedikitpun. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Tang Wulin hanya berhasil melepaskan baju tempurnya. Namun demikian, ia masih terpengaruh oleh putaran gegar otak. Kepalanya berdengung dengan intens saat ini, dan dia merasakan seluruh tubuhnya menggigil. Dia kedapatan memukul di tengah-tengah gegar otak. Dia buru-buru memobilisasi kekuatan jiwanya untuk menormalkan tubuhnya sekaligus. Bab 1403, tidak ada jalan keluar. Putaran gegar otak tidak cukup untuk benar-benar menyakitinya. Namun, dia jelas melihat bahwa laras kapal perang itu menembakkan beberapa sinar cahaya lagi. Balok telah menutup semua kemungkinan lintasan jatuh atau penggelapan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah sinar itu berubah menjadi jaring raksasa setelah meledak dan akan segera menjebaknya. Tangkap putaran. Ini adalah babak-babak penangkapan yang dikembangkan secara khusus oleh Federasi untuk menangkap binatang-binatang jiwa samudera yang besar. Bahkan 10.000 tahun jiwa makhluk akan kesulitan untuk bertarung melawan putaran penangkapan kapal perang, apalagi manusia. Saat ini, Xie berada di bawah pengaruh putaran gegar otak dan tidak punya tempat untuk berlari. Dia sangat sedih. Dia tahu bahwa dia terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Jika dia lebih berhati-hati sejak awal dan menghubungi Roh Kudus Douluo ketika dia jauh, ini tidak akan terjadi. Begitu dia dibawa oleh putaran penangkapan, dia benar-benar akan menjadi ikan di atas talenan,
tidak berdaya di hadapan para penculiknya. Dia benar-benar mengerti betapa mengerikannya teknologi modern setelah benar-benar menghadapi armada federal yang besar. Mesin perang Federasi sangat kuat. Mesya sudah terbang keluar dari kapal perang. Mesya terkemuka di depan adalah Mesya hitam yang mengesankan. Setelah putaran menangkap Xie, Mesya akan menangkapnya. Dia juga akan dirampok kekuatan apapun untuk melawan. Pada titik genting ini, Xie menampilkan kemampuan luar biasa dari Shrek Seven Monster. Dia menggigit lidah dan kekuatan jiwanya melonjak dalam dirinya. Dengan gerakan cepat, cincin jiwanya yang ketujuh berkilauan. Itu adalah avatar jiwanya, naga ruang waktu. Armor perang 3 kata Xie belum lengkap. Sebenarnya, di antara Shrek Seven Monsters, hanya Yuanen Yehui, Ye Xinglan, dan Tang Wulin yang benar-benar memakai baju perang 3 kata. Baris berikutnya yang armor perangnya harus diselesaikan adalah Su Xiaoyan dan Yue Zhengyu. Karena Xie dan Su Lizi adalah pacar masing-masing Yuanen Yehui dan Ye Xinglan, keduanya membuat pengaturan seperti itu. Oleh karena itu, armor perang 3 kata Xie hanya lengkap 70% saat ini. Secara alami, itu tidak memiliki domain sendiri, jadi dia hanya bisa mengandalkan avatar jiwanya. Naga ruang waktu nampak aneh. Itu menyerupai naga dan ular pada saat yang sama. Sayap di punggungnya transparan dan tubuhnya jauh lebih kecil dari naga raksasa biasa. Meskipun itu adalah avatar jiwa bela diri, panjangnya hanya sedikit lebih dari 3 meter. Namun, seluruh tubuhnya tembus. Permukaan tubuhnya tampak memudar di dalam dan di luar keberadaan, dan bayangan ilusi muncul. Setelah dia melepaskan avatar jiwanya, efek samping dari putaran gegar otak berkurang. Xie bergerak dengan cekatan dan menyelinap ke dalam kehampaan. Dia langsung menggunakan evasion spasial dan lolos dari jaring tangkap. Setelah dia keluar dari jangkauan jaring, dia ingin segera melarikan diri ke ruang angkasa. Namun, ia meremehkan kekuatan armada federal. 4 ledakan berturut-turut terdengar pada saat yang sama, dan 4 putaran gegar meledak di dekatnya. Dia baru saja bermaksud untuk menyelinap ke ruang angkasa ketika dia merasakan getaran yang kuat. Jika dia memasukkannya dengan paksa, dia akan tercabik-cabik oleh celah dimensi. Naga ruang waktu menyelinap ke ruang angkasa tetapi dengan cepat dikeluarkan dan muncul kembali di udara. Kepalanya mati rasa. Xie merasakan sinar energi menguncinya langsung. Perasaan berduri membuatnya mengerti bahwa serangan itu bisa mengancam hidupnya. Tubuhnya berkedip dan dia membentuk 3 sosok keluar dari kekosongan. 3 naga luar angkasa muncul di udara. Mereka melarikan diri ke bawah dalam 3 arah berbeda pada saat bersamaan. Karena dia sudah siap, dan dia berada dalam keadaan avatar jiwa bela diri, efek putaran gegar otak padanya minimal. Lusinan sinar cahaya melesat ke udara dan menabrak naga ruang waktu dengan sangat akurat. Namun, ketiga naga luar angkasa menjadi ilusi pada saat yang sama. Sinar cahaya sepertinya mengenai tempat kosong. Xie muncul secara misterius di sudut lain. Dia berusaha masuk ke dalam kekosongan lagi. Ledakan, ledakan, boom. Ada lebih banyak ledakan ketika putaran gegar otak meledak lagi. Xie mengutuk dirinya sendiri. Mereka tidak memberiku jalan keluar. Setidaknya ada 15 Mesya di sekitar mereka sekarang. Mesya hitam terkemuka bersinar terang. Seperti landak, ia terus-menerus menembakkan serangan tajam yang berasal dari tubuhnya. Tubuh Xie berputar dan berputar di udara. Dia menyerupai ikan yang berenang di air. Balok cahaya terus menyinari tubuhnya terus-menerus. Sosok-sosok ilusi bertumpuk satu sama lain dan lawan-lawannya tidak bisa mencari tahu siapa dia yang sebenarnya. Bahkan Mesya hitam tidak bisa berbuat apa-apa tentangnya. Seolah-olah dia tidak memiliki tubuh yang sebenarnya. Tidak peduli bagaimana lawannya menyerang, dia selalu bisa menghindarinya dengan mudah. Namun, dengan pembatasan dari putaran gegar otak, dia tidak bisa menggunakan kemampuannya untuk masuk ke ruang angkasa. Dapat dikatakan bahwa dia terisolasi tanpa cadangan. Dia tahu bahwa kapal selam itu jauh di bawah laut dan dia tidak bisa mengirim sinyal ke sana. Secara alami, ini berarti bahwa tidak akan ada bala bantuan. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa membiarkan diri saya diambil oleh mereka. Kalau tidak, identitas saya mungkin terungkap. Saya harus keluar dari ini. Petik 1. Xie mengerti bahwa meskipun kemampuannya kuat, jika beberapa ahli peringkat judul Douluo datang,
dia tidak akan bisa lepas dari kendali mereka terlepas dari seberapa terampil dia melarikan diri. Dia harus mengambil kesempatan ini sementara kapal perang belum memberinya perhatian penuh dan belum mengirim orang yang kuat ke lokasinya. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya. Dia menggertakkan giginya tiba-tiba dan naga ruang waktu bergerak dengan cepat. Kali ini, ia terbagi menjadi 6 tubuh yang menjadi ilusi di udara pada saat yang sama. Naga ruang waktu bergerak cepat dan berubah menjadi 6 bayangan yang semuanya berlari ke arah yang berbeda. Di udara, hanya 6 afterimage terdistorsi yang tersisa sementara tubuh aslinya tidak terlihat. Ini adalah keterampilan yang lahir dari kerja sama antara tembusnya Shadow Dragon Dagger dan Space Time Dragon. Bahkan pendeteksi kekuatan jiwa tidak bisa membuat penilaian yang akurat mengenai dirinya pada saat ini. Jika salah satu tubuhnya yang terbelah bisa keluar dari jangkauan putaran gegar otak, ia dapat melarikan diri dengan sukses. Namun, pada saat itu, segalanya berubah untuk Xie. Dengan apa yang terdengar seperti serangkaian guntur, setidaknya 10 putaran gegar otak meledak di udara. Halo lingkaran besar berdesir keluar dan benar-benar menutup area di mana dia berada. Bukan itu saja, ketika suara sedingin es berseru, "Kamu ingin lari? Mari kita lihat kemana Anda akan lari sekarang." Petik 2. Suara itu terdengar sangat dekat dengannya. Udara tampak membeku dan suhu di sekitarnya merosot. 6 tubuh terpisah Xie melambat. Di langit, kepingan salju besar tersebar di mana-mana. Tubuhnya tampak memiliki tarikan gravitasi mereka sendiri ketika kepingan salju secara alami menempel pada mereka. Kepingan salju itu ringan dan tidak memiliki kekuatan serangan yang sebenarnya. Namun, bagian yang menakutkan adalah bahwa masing-masing kepingan salju ini mengeluarkan hawa dingin yang ekstrim. Lautan adalah ranah elemen air. Di tempat ini, kondensasi kepingan salju adalah hal yang sangat mudah dilakukan. Atribut es, Master Sistem Kendali Jiwa, dan gelar Douluo. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Xie. Dia mengerti bahwa dia dalam kesulitan besar sekarang. Keenam tubuhnya segera bergabung menjadi satu dan tubuh aslinya terwujud lagi untuk mencegah tubuhnya yang terpisah ditutupi oleh lebih banyak serpihan salju. Di langit, salju sudah turun. Saat tubuh aslinya muncul, kepingan salju segera berputar seolah-olah ada pusaran raksasa di sekitarnya dengan tubuhnya sebagai pusat. Dia tidak punya tempat untuk lari. Saya mati. Xie merasa dikalahkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Space Time Dragon-nya tidak akan cukup baginya untuk melarikan diri hanya karena kecerobohan sesaat. Siluet muncul di udara tidak jauh darinya. Itu adalah pria yang mengenakan seragam militer. Bintang jenderal tergantung di bahunya. Tangannya terlipat di belakangnya dan seragam militernya yang disetrika dengan rapi melengkapi udara yang mengesankan itu. Dia tampak berusia 40-an, dan matanya berkedip-kedip dingin. Salju pertempuran God Hall dari Battle God of the 18 Battle Gods. Dia adalah pengendali es dan salju. Ada 3 master sistem kendali jiwa di antara 18 Battle God Hall milik Battle God Hall. Dia adalah salah satu dari mereka, dan dia paling ahli dalam pengendalian udara. Praktis semua lawannya hanya bisa putus asa pada akhirnya ketika mereka bertemu dengannya. Bab 1404, ke laut. Dia sangat terampil dalam berurusan dengan berbagai master sistem kelincahan jiwa, dan penilaiannya sangat mengagumkan. Badai salju yang sedingin es di udara adalah kemampuannya mengendalikan yang paling ia kuasai. Itu mencakup area yang luas. Scout hari ini benar-benar merepotkan. Dia mahir melarikan diri di udara. Putaran gegar otak itu adalah milik Angkatan Darat Dewa Laut, dan itu tidak murah. Mereka sudah menembakkan lebih dari 20 tembakan dan masih belum bisa menangkapnya. Jadi, dia harus melihat masalah ini secara pribadi. Tidak peduli seberapa liciknya kamu, tidak mungkin aku membiarkanmu menyelinap di antara jari-jariku. Warna biru sedingin es dari matanya meningkat. Badai salju esnya benar-benar terlepas. Itu memiliki kemampuan tertentu untuk menutup ruang. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi saat itu. Sinar kebiruan tiba-tiba naik dari bawah. Cahaya biru ini muncul entah dari mana, datang langsung dari permukaan laut. Xie mengira dia telah dipukuli. Tiba-tiba, dia merasakan suhu dingin di sekujur tubuhnya mulai meningkat. Kepingan salju yang menutup semua rute pelariannya tiba-tiba meleleh seolah-olah terkena sinar matahari yang kuat. Ke laut, terdengar suara yang akrab. Xie sangat gembira. Dia mengambil kesempatan itu tanpa ragu-ragu dan terjun ke laut seperti bola meriam.
Apa yang baru saja terjadi? Dewa pertempuran salju es tertegun. Dia secara naluriah menunjuk ke permukaan laut dengan jari kanannya. Seberkas sinar dingin yang ekstrim mengejar Xie. Namun, gelombang besar muncul dari laut. Gelombang itu jelas tidak pada tempatnya di permukaan yang tenang. Itu menelan tubuh Xie dan dengan cepat menariknya ke laut. Ichisno Battle serangan God terjawab. Temukan dia, kunci padanya dengan torpedo laut dalam. Ketika dia melihat bahwa tangkapannya telah menjauh darinya, Dewa pertempuran salju es menjadi geram. Dia segera memberi perintah melalui alat komunikasi militernya yang dia bawa kemana-mana. Sonar dan radar bawah laut dikerahkan. Detektor panas dan detektor kekuatan jiwa juga diaktifkan untuk mencari di bawah permukaan air. Namun, yang aneh adalah ketika semua peralatan pencarian mereka telah diaktifkan, mereka tidak menemukan apapun. Sosok yang baru saja muncul di hadapan mereka beberapa saat yang lalu tampaknya benar-benar dimakan oleh laut. Tidak ada jejaknya yang tertinggal. Bagaimana ini mungkin? Ketika Dewa Pertempuran Salju Es menerima umpan balik dari bawahannya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah menghadapi banyak master sistem kelincahan jiwa dalam hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Ini luar biasa. Gelombang itu jelas bukan kemampuan kelincahan sistem jiwa guru, jadi harus ada orang lain yang bekerja sama dengannya di bawah air. Orang itu mampu mengendalikan laut. Apakah orang itu dari Kekaisaran Bintang Luo? Petik 1. Meskipun mereka akan ditemukan oleh Kekaisaran Luo bintang cepat atau lambat, armada federal tidak keberatan, karena tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka memperhatikan mereka. Namun, semakin lama mereka bisa tetap tersembunyi, semakin rendah harga yang akan mereka bayarkan untuk perang ini. Ketika Dewa Pertempuran Salju Es melihat bahwa pengintai itu telah menyelinap dari bawah hidungnya, dia merasa sangat marah. Kembalilah, seseorang dari markas besar ada di sini, sebuah suara berat terdengar dari komunikator. Ketika dia mendengar suara ini, Pertempuran Salju Es surgawi kemarahan langsung digantikan dengan penghormatan saat dia berkata dengan hormat dipahami. Dia tidak terbang kembali ke kapal perang yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai gantinya, ia terbang menuju ibu terbesar. Penghalang cahaya kapal induk bersinar dan celah dibuat melalui mana dia melewatinya. Dewa Pertempuran Salju Es telah datang langsung ke pos komando pasukan ketiga. Melapor, teriaknya dari pintu saat dia berdiri tegak. Masuk, jawabnya dengan tenang. Dewa Pertempuran Salju Es berjalan ke dalam ruangan. Dia berdiri di depan seorang lelaki tua dengan bintang 3 jenderal di pundaknya dan memberi hormat militer yang sangat rapi. Hallmaster, saya telah gagal dalam tugas saya. Saya tidak bisa menangkap lalat yang menyebalkan itu, kata Dewa Pertempuran Salju Es yang tampak tidak puas. Desi tanpa batas Douluo Chen Xinji melambaikan tangannya di pemecatan. Kamu tidak bisa disalahkan. Dia mendapat bantuan dari seseorang yang kuat. Aku hanya tidak berharap kerajaan Luostar memiliki orang seperti itu. Kapan itu terjadi? Apa maksudmu? Tanya Pertempuran Salju Es, bingung. Chen Xinji menjawab, saya tidak bisa merasakan siapa yang bekerja sama dengan pengintai. Kemudian, ketika saya menggunakan kekuatan spiritual saya untuk mencari di laut, itu menolak saya. Ini pertama kalinya saya memiliki pengalaman seperti itu. Petik 2. Apa? Seru Pertempuran Salju Es dengan kaget. Dia berdiri di hadapan Master Balai Pertempuran God Hall, Douluo Laut Tanpa Batas, yang dia sembah secara membabi buta. Sejak hari ia bergabung dengan Battle God Hall, Douluo Laut Tanpa Batas adalah idola terbesarnya, tak tertandingi. Dia tahu persis seberapa kuat Douluo Laut Tanpa Batas itu, karena jiwanya adalah laut tanpa batas. Ini adalah warisan Laut Douluo. Dia secara alami memiliki kedekatan dengan laut. Dapat dikatakan bahwa meskipun Douluo Laut Tanpa Batas belum menjadi Quasi-God, ia hanyalah satu langkah lagi. Jika medan perang ada di laut, bahkan ahli peringkat Quasi-God mungkin tidak cocok untuknya. Dengan hubungannya yang intim dengan laut, tidak terbayangkan baginya untuk ditolak oleh laut. Bagaimana ini bisa terjadi? Benar-benar sulit dipercaya. Chen Xinji sedikit mengernyit, saya tidak tahu mengapa, tetapi perasaan penolakan tidak nyaman. Meski hanya sesaat, orang yang Anda kejar juga menghilang setelah itu. Saya mencoba untuk mencari lagi, tetapi dia sudah tidak dapat ditemukan. Gelombang kejut alami yang dihasilkan oleh elemen air laut mengganggu semua detektor kami. Ini berlangsung sekitar 5 detik, setelah itu detektor kami kembali normal.
Namun, kami tidak dapat menemukan orang itu lagi. Petik 2. Dewa Pertempuran Salju Es menarik napas dalam-dalam. Hallmaster, bagaimana kita harus menghadapi ini? Laut tanpa batas Douluo tersenyum datar. Kita lihat saja. Saya ingin tahu kapan Star Luo Empire memperoleh orang yang begitu kuat. Dalam hal meminta bantuan laut, saya pikir dia sederajat. Saya tahu bahwa Star Luo Empire memiliki lebih dari sekadar Douluo batas tunggal. Semakin kuat lawan kita, semakin berarti bagi kita, bukan? Petik 2. Sebagai Master Hall dari Battle God Hall, nya untuk berperang tidak pernah berkurang bahkan di usia tuanya. Sebagai salah satu pemimpin fraksi Hawk, dia selalu menyukai perang. Sampaikan pesanan saya, kami akan maju dengan kecepatan yang lebih besar. Karena kita sudah ketahuan, tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Lanjutkan dengan rencana, taklukkan kota tepi laut Kekaisaran Bintang Luo dan bangun jembatan. Petik 2. Dimengerti. Dunia berputar, itulah yang dirasakan Xie. Setelah dia dilanda ombak, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan semua kendali atas tubuhnya. Tampaknya ada kekuatan unik yang menariknya ke depan dengan kecepatan yang menyilaukan. Cahaya di sekelilingnya redup, dia tidak tahu di mana dia berada, dan tubuhnya berputar karena ditarik. Namun, ia dikenal karena ketangkasannya, sehingga ia masih bisa menahan dirinya dari rasa pusing. Dia masih merasa sangat tenang. Ini karena dia pasti bisa mempercayai suara yang dia dengar beberapa saat sebelumnya. Suara itu cukup akrab baginya. Mereka telah bersama selama belasan tahun. Bahkan jika dia salah mengartikan suara Yuanen Yehui, dia tidak akan salah. Meskipun Xie tidak mengerti bagaimana dia datang dengan kemampuan seperti itu dan menyelamatkannya sedemikian rupa, dia memutuskan untuk mempercayainya. Lagi pula, ini bukan pertama atau kedua kalinya dia menciptakan keajaiban. Tang Wulin mengendalikan semuanya dengan diam-diam. Sebenarnya, ketika dia memerintahkan elemen air laut untuk bergerak dengan kekuatan rohaninya, dia tidak berharap bahwa dia bisa mengatur prestasi seperti itu. Pada saat itu, dia juga dengan jelas merasakan kekuatan spiritual boundless si Douluo. Douluo laut tanpa batas memang kuat. Ketika kekuatan spiritualnya memasuki laut, ia hampir merebut kontrol laut terdekat dari Tang Wulin. Juga, kekuatan spiritualnya muncul seolah-olah dia bermaksud untuk mengejar. Untungnya, laut bereaksi sendiri dan memutuskan hubungannya. Itu juga melindungi Xie, seperti yang diperintahkan Tang Wulin, dan telah membawa Xie kepadanya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk mengambil semuanya. Apakah ini kekuatan yang ayah tinggalkan untukku? Meskipun Tang Wulin bukan dewa laut yang sebenarnya, ia memiliki perasaan bahwa laut akan secara insting melindunginya selama dia ada di sini. Bab 1405, aku percaya. Setelah pikiran itu muncul, dia tiba-tiba merasa menyesal. Laut melindunginya, tetapi dia ingin membuat ledakan di laut. Bukankah itu akan membahayakan banyak makhluk bawah laut? Untuk mengurangi korban manusia dalam perang, ia memilih untuk mengorbankan sejumlah besar makhluk bawah laut. Bagaimana dia bisa membuat keputusan bodoh seperti itu? Sepanjang proses menarik Xie, dia sudah membuat keputusan untuk membatalkan rencana aslinya. Bahkan jika dia tidak bisa menunda kemajuan armada, dia tidak akan mencari titik ledakan di dasar laut. Pada saat itu, sensasi aneh muncul sekali lagi. Rasanya seperti koneksi spiritual. Itu tidak cepat atau intens. Tang Wulin hanya merasa itu adalah gelombang kejut spiritual yang lemah dan lemah. Gelombang kejut spiritual semacam ini tidak terbatas. Itu datang ke arahnya dari segala arah di laut. Namun, itu tidak jelas karena hanya bisa menyampaikan pesan paling mendasar kepadanya. Pesan yang diberikan laut kepadanya sederhana. Itu sedang menunggu perintahnya. Apapun yang ingin dilakukan Tang Wulin, itu akan membantunya melakukan yang terbaik dari kemampuannya. Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika laut tanpa batas itu merasakan aura dewa lautnya, ia berperilaku seperti anak kecil yang telah menemukan orang tuanya lagi. Itu dipenuhi dengan kasih sayang untuknya. Semakin berperilaku seperti itu, semakin dia tidak mau menghancurkan ekosistem laut. Tepat ketika dia sakit kepala untuk ini, sebuah adegan tiba-tiba muncul di kepalanya. Ketika Tang Wulin melihatnya, dia terkejut pada awalnya dan sangat terkejut. Dia diam-diam mengirimkan pertanyaan dengan lautan rohnya. Dapatkah engkau melakukannya? Apa yang dia dapatkan adalah jawaban positif. Kalau begitu, terima kasih banyak,
Tang Wulin menyampaikan rasa terima kasihnya yang tulus kepada laut. Ini adalah kejutan yang benar-benar melebihi harapannya. Namun, kontaknya dengan lautan juga mengingatkannya bahwa dia seharusnya tidak melukai kehidupan apapun yang dia lakukan. Dia hampir melakukan kesalahan itu. Bola biru besar bercahaya samar terbang ke arahnya. Ketika dia melihat sosok yang berputar, Tang Wulin tidak bisa menahan senyum. Xie pasti takut karena akalnya saat itu. Untungnya, mereka mendapat bantuan dari laut. Kalau tidak, mereka akan berada di sub panas. Sensasi putar yang intens akhirnya menghilang. Xie merasakan tubuhnya berhenti dan stabil. Yang terjadi kemudian adalah sensasi mual yang kuat yang membuatnya muntah. Kemudian, dia melihat Tang Wulin berdiri di depannya dengan tubuhnya terbungkus cahaya kebiru-biruan. Xie berkedip dan mengamati sekelilingnya. Secara alami, dia tidak bisa melihat laut yang tembus cahaya. Yang bisa dilihatnya hanyalah kegelapan yang tak ada habisnya di sekitarnya. Ada cahaya bulat di sekelilingnya dan Tang Wulin yang mengisolasi mereka dari segala sesuatu di dunia luar. Tang Wulin memusatkan pandangannya padanya, mengapa kamu tidak akan menghargai hidupmu lebih? Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi pada Anda jika Anda tertangkap? Petik 2. Xie terus muntah saat dia memberi isyarat seolah meminta pengampunan. Dia menjawab dengan susah payah, "Kakak, aku tahu bahwa aku telah membuat kesalahan. Saya tidak akan begitu ceroboh lain kali." Petik 2. Tang Wulin berkata, "Kekuatan tempur keseluruhan federasi akan lebih kuat dari yang kita bayangkan. Jika lawanmu adalah Douluo Laut tanpa batas barusan, kurasa kau akan ditangkap segera setelah dia muncul. Jika itu terjadi, saya tidak akan memiliki cara untuk menyelamatkan Anda." Petik 2. Xie hanya merasakan ketakutan setelah fakta. Kemudian, dia bertanya dengan bingung, "Tempat apa ini?" "Ini adalah kedalaman lautan. Anda harus tetap di sisiku untuk saat ini," jawab Tang Wulin tajam. Xie menatapnya dengan kaget. "Kakak, tidakkah kamu pikir kamu akan sedikit berlebihan dengan ini? Kedalaman lautan, bagaimana kita masih bisa bicara? Juga, bagaimana Anda memindahkan saya ke sini?" Petik 2. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, "Jika aku memberitahumu bahwa aku adalah putra Dewa Laut dan telah mendapatkan bantuan dari lautan, akankah kau percaya padaku?" "Aku percaya kamu," Xie menjawab tanpa ragu-ragu. "Aku akan percaya apapun yang kamu katakan. Saya benar-benar terpesona oleh Anda sekarang. Anda bahkan bisa mengendalikan kekuatan laut." Petik 2. Dia tidak menyembunyikan kekaguman yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia benar. Bagaimana Tang Wulin mengelola itu? Ini terlalu membingungkan. Tang Wulin berkata, "Baiklah, diamlah sebentar. Tetap di sini di sampingku dan jangan membuat gerakan terburu-buru. Tekanan air yang ekstrim akan menekan Anda begitu Anda meninggalkan penghalang cahaya ini. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu lelucon. Saya memiliki kristal Boundless Universe yang merupakan objek yang saya warisi dari Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek. Boundless Universe Barrier ini dibentuk oleh Boundless Universe Crystal. Ia bisa meminjam kekuatan lautan sampai batas tertentu. Tetap diam dan tunggu. Saya perlu waktu untuk menciptakan masalah bagi armada federal." Petik 2. Xie akhirnya menampilkan ekspresi seolah-olah dia dipukul dengan kesadaran yang tiba-tiba, "Jadi begitu. Maka tidak ada yang salah dengan mengatakan bahwa Paviliun Dewa Laut adalah putra Dewa Laut. Haha, kakak, kau luar biasa. Jika kita tahu ini sebelumnya, kita mungkin tidak membutuhkan kapal selam." Petik 2. Ketika Tang Wulin mendengar kereta pikirannya yang eksentrik, dia tidak bisa menahan perasaan terdiam. "Diam, apa yang harus saya lakukan?" Tang Wulin mengirim pertanyaan itu dari hatinya. Tentu saja, lautan memberinya beberapa pemikiran. Tang Wulin merasakannya diam-diam. Lambat laun, ia memahami situasi saat ini dan juga situasi laut. Lautan adalah keajaiban alam terbesar, baik dalam ukuran maupun luas permukaan yang dicakupnya. Itu membentuk sistem sendiri. Sebenarnya, itu awalnya di bawah kendali penguasa pesawat. Hanya ketika pendiri Tang Sekte, Tang San, mewarisi tablet Dewa Lautan bahwa beberapa perubahan terjadi. Setelah mewarisi tablet Laut Dewa, Tang San mendapatkan pengakuan laut secara alami. Saat itu, ia telah melakukan banyak hal untuk lautan. Dalam arti tertentu, penguasa pesawat juga dewa. Itu adalah pengontrol pesawat ini dan seluruh planet ini. Bintang Douluo berbeda dari pesawat abisal. Penguasa pesawat hanya memiliki naluri sendiri,
tetapi sebenarnya tidak bisa melakukan sesuatu yang substansial. Ketika dewa sejati turun ke dunia ini, ia tidak bisa mengendalikan tindakan dewa. Ketika Tang San menjadi dewa saat itu, ia tinggal di benua Douluo untuk beberapa waktu. Selama periode ini, lautan memiliki keyakinan kuat bahwa ia adalah penguasa sejati lautan. Oleh karena itu, mulai ada beberapa keraguan tentang penguasa pesawat. Sebenarnya, ketidakseimbangan dalam ekosistem benua itu terkait erat dengan ketidakmampuan tuan pesawat untuk mengendalikan lautan. Ketika jiwa-jiwa binatang berada di ambang kepunahan, jiwa-jiwa samudera masih berlimpah. Tang San telah memberi perintah agar jiwa-jiwa samudera membengkak di lautan dalam sebanyak mungkin. Selain itu, jiwa-jiwa binatang samudera saling berpegangan. Begitulah cara mereka bertahan hidup dan berkembang. Sementara itu, manusia di permukaan tidak bisa mencapai mereka. Inilah mengapa binatang jiwa samudera sebagian besar tetap diabaikan oleh umat manusia. Penguasa pesawat kehilangan kendali atas lautan, karenanya kekuatan hidup yang bisa ia manfaatkan berkurang secara alami. Berbagai masalah mulai bermunculan di ekosistem, memengaruhi keseimbangannya yang halus. Perkembangan pesat umat manusia tidak membantu. Mereka menghabiskan banyak sumber daya dan itu pasti mengarah pada situasi saat ini. Tang Wulin memiliki aura dewa laut yang ditinggalkan oleh Tang San. Karena itu, ketika dia mengaktifkan aura ini, dia dikenali oleh lautan. Selain itu, dia adalah orang yang disukai oleh pesawat. Dalam arti tertentu, ia diikat ke laut, benua, dan makhluk lain di pesawat. The Hairless Douluo tidak pernah tahu bahwa alasan pesawat memilih Tang Wulin, bahkan alasan mengapa Life Seed memilih Tang Wulin, adalah karena garis keturunan dewa lautnya. Itu normal bagi orang biasa untuk tidak dapat mendeteksinya. Namun, sebagai penguasa pesawat, tidak mungkin itu tidak bisa merasakan garis keturunannya. Meskipun Tang Wulin tidak bisa mengendalikan air seperti yang dilakukan ayahnya, ia masih memiliki kekuatan atas kekuatan laut karena pengakuan laut. Dengan kata lain, dia seperti seorang konduktor yang bisa membimbing kekuatan lautan sampai batas tertentu. Jika Tang San ada di sana, dia bisa menciptakan gelombang bergelombang yang dapat membalikkan seluruh armada federal hanya dengan pikiran. Tidak peduli seberapa kuat armada federal, itu tidak bisa melawan seluruh lautan. Namun, jelas bahwa Tang Wulin tidak bisa mengaturnya. Ini karena dia tidak memiliki kekuatan surgawi dan dia tidak bisa menjadikan laut sebagai bagian dari dirinya. Dia hanya bisa memandu sebagian laut. Dia seperti bahan tambahan. Dia bisa, sampai batas tertentu, memaksa lautan untuk menciptakan fenomena alam tertentu. Meski begitu, dia bisa menyebut dirinya anak dewa laut tanpa menahan diri di laut. Di sini, kekuatan laut yang dimilikinya jauh lebih besar daripada wilayah manapun yang dilepaskan oleh seorang guru jiwa dalam keadaan normal. Bahkan jika Raja Underworld Douluo mengejarnya di sini mencari untuk membunuhnya, itu akan sangat sulit di laut. Setelah memahami kondisinya, Tang Wulin tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Dia harus menjadikan dirinya media untuk menyelesaikan tugas yang telah dia diskusikan dengan laut sebelum ini. Berkedip dengan cahaya kebiruan, bola yang bersinar perlahan melayang ke atas, memancarkan cahaya lembut. Meskipun Siedai hanya bisa melihat beberapa meter di sekitarnya, Tang Wulin melihat banyak makhluk laut dan lautan luas tanpa batas. Bab 1406, Perubahan Cuaca. Rasanya luar biasa. Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa dia memperoleh lebih banyak dari budidaya di laut dibandingkan dengan melakukannya secara normal di darat. Perlahan, dengan mengomunikasikan laut, ia memperoleh tingkat pencerahan pada dua teknik rahasia yang ditinggalkan ayahnya. Ini terutama berlaku untuk teknik kedua yang memiliki kemampuan sistem spasial. Dalam arti tertentu, itu meniru sebagian kekuatan laut, penggulungan laut dan pelipatan ruang. Tampaknya ada sesuatu yang menarik hatinya. Xie merasakan tubuhnya naik dengan cepat. Ini adalah perasaan aneh, terutama ketika dia semakin dekat ke permukaan laut dan cahaya mulai bersinar. Memandangi laut yang berkilauan adalah pemandangan paling indah. Kakak, di mana kapal selam kita? Xie hanya bisa bertanya. Tang Wulin menjawab, mereka masih menunggumu di laut dalam. Biarkan mereka tinggal di sana sebentar. Saya punya rencana lain untuk menunda serangan tentara federal. Petik 2. Apa rencana itu? Xie bertanya dengan kesibukan. Tang Wulin menjawab, kamu akan tahu kapan kamu melihatnya nanti. Saya tidak yakin apakah itu akan berhasil sekarang, tetapi kita harus memiliki kesempatan.
Petik 2. Lingkungan mereka telah menjadi terang benderang saat mereka akan memecah permukaan. Tang Wulin tahu bahwa saat kebenaran baginya akhirnya telah tiba. Sebagai panduan, bahkan jika dia adalah putra Dewa Laut, dia tidak akan bisa menyebabkan perubahan yang cukup besar jika dia tidak tahan tekanan. Lamanya waktu dia bisa menunda armada federal bergantung pada ketahanannya sendiri. Laut terpisah dengan sendirinya. Sebuah kolom air perlahan mengangkat tubuh Tang Wulin dan Xie keluar dari air. Dengan cahaya kebiruan berkilauan, seolah-olah Tang Wulin lahir di laut. Laut tenang dan tidak ada angin. Matahari menggantung tinggi di udara dan langit cerah membentang ribuan mil. Posisinya saat ini sekitar 30 mil laut dari armada federal. Kisaran ini sudah berada dalam jangkauan radar armada. Namun, ada penghalang cahaya di sekitar tubuh Tang Wulin dan Xie. Dibentuk oleh air laut, penghalang itu tampak sangat tipis, tetapi tidak dapat dideteksi oleh radar. Ini adalah kekuatan alam. Tang Wulin memandang Xie di sampingnya, tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, kamu harus tetap diam. Yang harus Anda lakukan adalah menunggu saya di sini. Petik 2. Aku mengerti. Xie membuat isyarat menarik resleting di bibirnya sebagai tanda bahwa dia tidak akan mengatakan apa-apa. Tang Wulin tersenyum dan kemudian dia memandang ke langit. Dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri ketika dia berkata, mari kita mulai. Dia mengangkat lengan kanannya perlahan dan menunjuk ke langit. Dalam sekejap, tanda trisula emas di dahinya meledak menjadi cahaya. Dengan tubuh Tang Wulin sebagai pusatnya, air laut di sekitarnya mulai bergulir. Permukaan laut tenang beberapa saat yang lalu, tetapi, dalam waktu singkat, ombak yang menakutkan dan bergelombang mulai terbentuk di sekelilingnya. Xie jelas melihat bahwa dari dalam gelombang bergulir yang terbentuk di sekitar Tang Wulin ini, kilau kebiruan samar yang tak terhitung mulai naik ke langit. Karena percikan cahaya ini sangat kecil, mereka tidak mudah dilihat dengan mata telanjang. Xie hanya bisa melihat mereka ketika mereka berada di sekitar Tang Wulin. Laut tenang mulai mendidih, dan energi yang sangat padat naik dari bawah ombak. Di permukaan laut, ombak bertambah cepat. Laut tidak memiliki kesadaran sendiri, sehingga tidak mampu bertindak sendiri. Itu adalah bagian dari alam. Itu hanya bisa dibimbing untuk mencapai beberapa hal ketika tuannya datang. Tang Wulin tidak bisa mengendalikan lautan, tetapi pada saat ini, dia bisa membimbing lautan untuk memanifestasikan beberapa fenomena yang juga bisa terjadi dalam keadaan alami. Misalnya, prahara. Tangan kanannya menunjuk ke langit perlahan berubah menjadi biru cemerlang. Di belakang Tang Wulin, sosok emas perlahan muncul. Angka itu tidak berukuran signifikan. Tampaknya memiliki ketinggian yang hampir sama dengan Tang Wulin, tetapi memancarkan cahaya keemasan. Rambut panjang, kebiruan jatuh longgar di belakang kepalanya dan wajahnya yang tampan setidaknya 60 hingga 70% mirip dengan Tang Wulin. Ada juga pola trisula emas di dahinya. Sepasang matanya tampak begitu dalam sehingga mereka tampaknya mampu memantulkan seluruh langit berbintang. Pada saat itu, langit yang cerah berubah suram. Tampaknya ada tekanan yang mengambil bentuk dalam kehampaan. Di permukaan laut, angin mulai menambah kecepatan dan ombak meningkat. Matahari perlahan-lahan ditutupi oleh awan gelap, dan seluruh lautan sepertinya terbangun dari tidurnya. Sepertinya sedang menghangatkan diri untuk melepaskan raungannya sendiri. Duduk dengan punggung lurus dan masih merenungkan insiden sebelumnya, laut tanpa batas Douluo tiba-tiba membuka matanya. Sebuah kilatan melintas di matanya dan dia sudah berada di udara di atas induk dalam sekejap berikutnya. Dia menajamkan matanya untuk melihat ke kejauhan. Dari posisinya, dia bisa melihat gelombang laut semakin kuat, dan unsur-unsur air yang lebat naik ke udara dengan cepat. Apakah seseorang membimbing kekuatan laut? Mungkinkah orang yang sama dari sebelumnya? Petik 1. Alis Douluo laut tanpa batas dirajut rapat, dan ekspresinya suram. Jika itu memang orang yang sama, apa yang dia rencanakan? Apa yang bisa dia lakukan? Langit berubah suram. Tampaknya ada kilatan samar-samar di tengah-tengah awan tebal gelap. Douluo laut tanpa batas merasakan kejutan di hatinya. Sebagai limit Douluo yang mendominasi di air, warisannya berasal dari garis Douluos laut kuno. Ia dilahirkan dengan keintiman alami dengan lautan. Namun, pada saat itu, dia merasa bahwa laut sepertinya melepaskan lolongan yang geram. Dia merasa sulit untuk mengendalikan laut di sekitar induk juga. Sungguh orang yang tangguh. Kekuatan apa yang harus mereka miliki untuk dapat mencapai prestasi seperti itu? Petik 1. Perhatian, semua unit. Persiapkan aliansi strategi.
Semua unit tidak boleh melakukan gerakan terburu-buru dan menunggu pesanan saya. Chen Xinji segera memberi perintah untuk menenangkan pasukannya. Pada saat yang sama, dia sudah bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan menuju pusat badai yang dia rasakan menyeduh jauh. Dia ingin melihat orang seperti apa yang mampu menciptakan gangguan di lautan dan bahkan membuat lautan menolaknya. Meskipun cuaca tidak dapat diprediksi di laut, masih jarang langit tiba-tiba berubah menjadi badai ketika cuaca sangat cerah beberapa saat yang lalu. Selain itu, dia bahkan bisa merasakan bahwa kekuatan laut menolaknya, Douluo laut tanpa batas. Ini jelas bukan sesuatu yang biasa. Apa yang membuat laut bertindak seperti ini? Tanpa ragu, ini bukan fenomena alam. Seseorang pasti membimbing kekuatan laut, atau mungkin binatang lautan yang kuat adalah penyebabnya. Jika itu adalah makhluk jiwa samudera yang mampu membuat laut mengusirnya, Kuasigot, maka pasti itu adalah binatang besar dengan basis budidaya yang kuat. Itu mungkin benar-benar penguasa laut yang sebenarnya. Jika itu adalah manusia, maka tidak ada keraguan bahwa orang itu milik Kekaisaran Bintang Luo. Bagaimanapun juga, mereka berdua makhluk yang belum mereka pertanggungjawabkan dalam rencana mereka. Benturan guntur memecah kesunyian yang disebabkan oleh badai gelap. Langit tiba-tiba berkedip dengan cepat ketika sekelompok besar kilat mulai berdenyut. Sejumlah kilat menyala, membentuk jaring listrik raksasa yang melintasi langit. Baut petir melesat ke bawah terus-menerus saat menusuk permukaan laut. Guntur yang menggelegar terdengar seperti deru langit dan bumi. Riak-riak terbentuk di permukaan laut yang bergetar, dan unsur-unsur air dan petir yang tebal berkelok-kelok di udara, menyebar keluar. Tampaknya tidak ada akhir bagi mereka. Tang Wulin menengadah ke langit, dan suara yang sedikit cemas terdengar di dalam hatinya. Tampaknya mendesaknya untuk melakukan sesuatu. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia mengalahkan sepasang sayap Raja Naga Emas di belakangnya dan tubuhnya terangkat ke atas. Xie ditarik bersama dengan pendakiannya. Mereka terbang menuju awan guntur di udara. Bab 1407, Asimilasi, Thunderclap Netherfiend. Kakak, apa kau sudah gila? Xie sangat ketakutan sehingga jiwanya tampaknya telah meninggalkannya. Ada begitu banyak kilat di langit, itu seperti kekuatan langit. Hal yang lebih mengerikan adalah ketika petir terkondensasi menjadi bola-bola listrik yang melesat melintasi langit. Tidak perlu menyentuh mereka karena energi apokaliptik mereka dapat dirasakan hanya dengan melihat mereka. Berhenti berbicara, tutup matamu jika kau takut, suara Tang Wulin bergema di telinganya. Mereka bergerak sangat cepat. Mereka menempuh 1000 meter dalam sekejap. Pada saat berikutnya, ia menabrak jala besar petir di langit. Aku mati. Xie menutup matanya secara naluriah saat dia menunggu kejutan dari baut yang mengerikan. Namun, yang mengejutkannya, dia tidak merasakan ketidaknyamanan. Apa ini? Dia membuka kembali matanya. Apa yang dilihatnya adalah dunia biru keunguan, dan pemandangan indah di hadapannya membuatnya merasa berbeda. Dia memperhatikan bahwa mereka telah dibungkus bola cahaya valet terang tanpa dia sadari. Warna keunguan cerah di sekitar mereka tampaknya berasal dari patung kristal ungu. Di luar kristal ungu ini, sinar valet berdenyut dengan berbagai tingkat kecerahan. Baut petir terus menyerang kristal, tetapi mereka tidak memengaruhi sedikitpun. Petir itu bahkan tampak menghilang ketika menyentuh bola itu. Dia berbalik untuk melihat Tang Wulin lagi. Xie melihatnya duduk bersila di udara diam-diam. Sayap Raja Naga Emas di belakangnya terbentang. Ekspresinya tenang dengan sedikit sukacita. Keempat cincin jiwa hitam, satu kehijauan, dan emasnya yang berwarna oranye emas bergerak berirama di sekitarnya. Rune Trisula emas di dahinya bersinar terang. Apa yang dia coba lakukan sekarang? Xie menatapnya dengan mulut ternganga. Akhirnya, dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Setelah diperiksa lebih dekat, dia bisa melihat bahwa bola cahaya keunguan yang melindungi mereka terbentuk oleh jalinan bersama dari banyak tanaman merambat. Tanaman merambat ini bersinar terang di tengah semua sambaran petir dan tampaknya merupakan satu kesatuan. Mungkinkah? The Thunderclap Netherfiend. Xie akhirnya menemukan jawabannya sendiri, dan hatinya dipenuhi dengan kekaguman lebih dari yang lain. Apa yang kakak lakukan? Itu Fiend Thunderclap Nether. Mungkinkah dia menyerap cincin jiwanya yang ke-9? Petik 1. Ya, Tang Wulin memang menyerap cincin jiwanya yang ke-9. Lebih tepatnya, Fiend Thunderclap Nether melompat dengan gembira setelah itu merasakan kilat tanpa batas yang telah dia aduk di atas laut.
Itu terus mendesaknya untuk terjun jauh ke bidang petir untuk menyerap energi dalam jumlah besar. Sejak Fin Thunderclap Nether menjadi jiwa roh Zhang-Geyang, dia telah menekannya selama bertahun-tahun. Itu tidak diizinkan untuk menyerap kilat apapun untuk mencegahnya merusak diri sendiri. Untuk Thunderclap Nether Fin, menyerap energi dari petir adalah instingnya. Sederhananya, pada saat ini, itu seperti binatang buas yang telah kelaparan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika tiba-tiba melihat makanan lezat dengan kualitas seperti itu, bagaimana ia bisa menolak? Alasan ia mengkhianati Zhang-Geyang adalah karena telah menekan sifatnya selama ini. Zhang-Geyang, di sisi lain tidak mau memenuhi akhir dari kesepakatannya. Jantungnya dipenuhi dengan kebencian terhadap tuan rumah untuk waktu yang lama. Meskipun itu hanya sebentar sejak mulai mengikuti Tang Wulin, dengan bantuan tulip damas, ia menerima makanan alam anak Tang Wulin. Tidak hanya luka-lukanya sembuh, banyak masalah juga diatasi. Pada saat ini, alasan ia berani muncul di dunia luar tanpa perawatan dan menelan kilat untuk memperkuat diri adalah bahwa ia memiliki perlindungan Tang Wulin. Dengan dukungan dari aura anak alam, tidak perlu khawatir tentang penghancuran diri menjadi terlalu liar dari semua kilat itu. Apalagi, tuan rumahnya bukan hanya anak alam, tetapi juga anak dewa laut. Di laut, kekuatan anak dewa laut jauh lebih unggul dari anak alam. Elemen air padat adalah perlindungan terbaik untuk intinya. The Fin Thunderclap Nether sudah lupa berapa tahun telah berlalu sejak ia bisa melahap dan menyerap elemen petir di udara tanpa hambatan apapun. Sudah sifatnya untuk melahap elemen petir liar secara naluriah meskipun ada risiko mati karena kehancuran diri. Kesempatan untuk melahap kilat tanpa menahan diri seperti ini adalah godaan terbesarnya. Ketika Tang Wulin melepaskannya dan membiarkannya menyerap petir dengan bebas sambil melindunginya dengan elemen airnya sehingga tidak akan merasa terancam, itu telah berkomitmen dengan putus asa dan sepenuhnya kepada Tang Wulin. The Thunderclap Nether Fin menyerap kekuatan petir yang sangat besar untuk memperkuat dirinya sendiri tanpa pengekangan. Dengan setiap serangan, jelas terasa bahwa itu menjadi lebih kuat. Ketika Fin Thunderclap Nether lahir, ia memiliki salah satu tingkat budidaya paling lambat di antara semua binatang buas, sampai mencapai peringkat 10.000 tahun. Setelah itu adalah binatang buas yang paling cepat dikultivasi, tetapi yang menyedihkan adalah tingkat kultivasinya menjadi terlalu cepat. Jika ada cukup kilat, akan ada risiko merusak diri sendiri setiap kali dibudidayakan. Ini adalah binatang buas tumbuhan dengan naluri destruktif dan nasib sial. Namun, saat ini, perkebunan Nether petir Tang Wulin bisa dianggap sebagai yang paling beruntung dari spesiesnya. Itu telah menemukan tuan rumah yang memiliki kebaikan tuan pesawat dan merupakan putra dewa. Akhirnya bisa menyerap petir tanpa peduli. Jika itu bisa menangis, air mata kebahagiaan pasti sudah membasahi wajahnya. Itu bersukacita dalam keputusannya sendiri. Jika tidak mendengarkan kata-kata persuasif damas tulip, itu hanya akan menjadi tua dengan Zhang-Geyang dan tiba di pintu kematian bersama. Bahkan mungkin tidak bisa berjemur di dunia petir ini tanpa peduli. Penyerapan Thunderclap Nether Fin tidak mempengaruhi badai sama sekali. Awan gelap di atas laut sepertinya turun. Saat guntur bergemuruh, seluruh laut mulai mendidih. Embusan angin kencang bertiup di permukaannya dan ombak mulai berperilaku liar. Yang lebih menakutkan adalah tidak setetes hujan pun turun. Mereka yang akrab dengan laut tahu bahwa ketika sebuah badai datang, semakin lama samudera diseduh, akan semakin mengerikan badai itu. Untuk 3 armada hebat Federasi Douluo, ini memberi mereka waktu yang cukup untuk melakukan persiapan. Kapal-kapal dari ketiga armada dengan cepat bergerak lebih dekat satu sama lain. Kolom logam raksasa menyembul keluar dari kapal yang lebih besar dan menghubungkan kapal yang berdekatan. Ketika kapal-kapal berkumpul dan terhubung melalui kolom logam, mereka bergerak mendekat. Dari kejauhan, tampak seolah-olah sebidang tanah yang tidak rata telah muncul di permukaan laut. Dengan 3 kapal induk sebagai pusat, semua kapal dari 3 armada besar terhubung satu sama lain. 3 induk itu seperti 3 pilar, sementara yang lain diatur dengan rapi. Seluruh pengaturan adalah hasil dari perhitungan cermat yang dilakukan pihak federasi. Itu bisa menahan badai terbesar. Ini adalah aliansi strategi armada Douluo Federal. Itu dirancang khusus untuk menahan segala cuaca buruk yang mungkin muncul di laut. Di D-induk, pesawat-pesawat tempur jiwa telah diamankan di dalam hanggar. Ini untuk mencegah mereka dari kerusakan oleh getaran yang disebabkan oleh prahara.
Laut tanpa batas Douluo melayang di atas laut dan merasakan perubahan elemen air di sekitarnya tanpa suara. Dia bisa merasakan bahwa elemen air tampaknya memiliki kehidupan sendiri ketika mereka terus naik di udara. Baut petir yang meledak di langit adalah yang lebih menakutkan dari dua elemen. Mereka sepertinya telah membentuk neraka yang menyambar. Bahkan dengan basis kultivasinya, dia merasa takut. Dalam keadaan normal, tidak perlu khawatir bahkan jika mereka menghadapi badai jika dia ada di sini. Mengingat ikatan dekatnya dengan lautan, dia bisa mengusir awan gelap dengan gelombang tangannya. Namun, situasi hari ini memang unik karena ia tampaknya telah kehilangan bantuan laut. Basis kultivasinya sangat ditekan dan tidak ada cara dia bisa mengendalikan awan gelap lagi. Dengan kilat sekuat itu, dia tidak bisa campur tangan secara langsung. Semakin dia mengamati, semakin besar laut tanpa batas Douluo merasa bahwa ini bukan buatan manusia. Dia tidak bisa membayangkan ada manusia yang bisa mengaktifkan kekuatan elemen air dan petir yang mengerikan. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia. Bahkan Douluo Limit pun tidak bisa melakukan ini. Dia sudah menjadi batas Douluo yang paling dekat dengan laut, jadi dia sendiri tahu bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Mungkinkah ada sekelompok binatang buas besar di laut? Setidaknya dua di antaranya, yang mirip dengan limit Douluos dan telah mengaktifkan air dan elemen petir secara terpisah. Mereka juga harus disukai oleh laut dan bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan laut daripada yang dia bisa. Ini adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk membuat fenomena seperti itu. Untungnya, teknologi umat manusia telah maju ke keadaan di mana binatang buas tidak bisa membandingkan. Dia tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Kalau tidak, ini akan menjadi situasi yang sulit. Mari kita lihat seberapa banyak yang bisa mereka lakukan. Tidak peduli seberapa kuat badai itu tidak mungkin menghancurkan aliansi strategi yang dibentuk oleh 3 armada. Adapun dua binatang besar, jika mereka cukup berani untuk menunjukkan diri, saya akan memberi mereka rasa baju perang 4 kata saya. Petik 1. Bab 1408, Sipon Naga, Waterspout. Rumble, petir besar lainnya menyerang dengan raungan keras, mengubah langit menjadi ungu gelap. Di permukaan laut di kejauhan, pilar air melonjak tiba-tiba. Itu melesat ke awan gelap dalam sepersekian detik, menghubungkan laut ke badai. Laut tanpa batas Douluo Chen Xinji hanya berhasil berkata, apakah itu sipon naga? Naga sifon juga dikenal sebagai beliung. Itu adalah tornado di laut yang hanya akan muncul dalam keadaan yang sangat langka, tapi itu sangat merusak. Itu adalah kombinasi dari angin dan air. Lebih penting lagi, penampilan naga sipon memiliki efek signifikan pada pikiran seseorang. Ada suara lain, kali ini di sayap belakang. Naga sipon lain telah muncul. Segera setelah itu, aliran naga sifons, berjumlah puluhan, muncul berturut-turut mengelilingi armada. Laut telah benar-benar mendidih ke titik di mana ombak setinggi 12 meter membengkak hingga 100 meter seolah-olah ditarik ke langit. 3 armada besar itu mulai naik turun dengan kasar. Untungnya, ada aliansi strategi yang menghubungkan kapal-kapal ke objek besar seperti darat. Itu berhasil menstabilkan armada sementara bahkan ketika toren yang kuat melonjak di sekitarnya. Ekspresi Chen Xinji berubah sangat tidak menyenangkan, sambil terus mengirim pesanan satu demi satu. Dibandingkan dengan kekuatan alam, teknologi umat manusia mampu menghancurkan tetapi tidak mampu mengendalikan. Laut bisa digambarkan sebagai kekuatan alam terkuat. Tidak ada yang bisa dilakukan armada kecuali bertahan secara pasif saat mencari penghasut, berharap mereka akan muncul. Tidak peduli siapa yang ada di balik ini, mereka pasti memiliki tujuan. Apakah mereka mencoba menggunakan badai ini untuk mengalahkan 3 armada besar Chen Xinji? Itu tidak mungkin. Waterspouts mulai mengalir ke dalam, tampak seperti kedatangan kiamat. Di mana beliung lewat, deras besar beberapa ratus meter menghantam kapal perang. Banyak kapal angkatan laut yang lebih kecil ditenggelamkan segera. Kapal-kapal ini kemudian diangkat ke permukaan laut melalui hubungan aliansi strategi oleh kapal perang yang lebih besar. Ketika beliung datang langsung ke arah mereka, semua kru hanya bisa berpegangan pada struktur kokoh di sisi mereka di kabin untuk menstabilkan diri mereka sendiri. Untungnya, semua kabin di dalam kapal perang dilengkapi dengan kunci kedap udara. Kalau tidak, banjir yang luar biasa akan mengisinya dengan air. Ini adalah kekuatan alam. Chen Xinji tetap diskors di udara. Tidak ada yang bisa menghubunginya apakah itu air laut atau kilat. Karena serangan dari beliung dan ombak setinggi ratusan meter,
tiga armada besar yang dihubungkan oleh aliansi strategi naik turun. Mereka berada di tangan ombak, dan kapal-kapal itu kadang-kadang dilemparkan ke udara, terbanting ke dalam air ketika mereka turun. Chen Xinji bisa mengatakan bahwa ombak yang menakutkan itu menyerbu armada terlalu cepat, membuat radar tidak berguna. Semuanya hanya bisa diperiksa ketika badai telah lewat. Bahkan para kru yang telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka di laut tidak pernah menyaksikan pemandangan bencana seperti itu sebelumnya. Ketukan keras membuat mereka mual, yang hanya bisa mereka alami dengan pahit. Untungnya, mereka memiliki aliansi strategi. Kalau tidak, induk itu mungkin satu-satunya yang selamat dalam badai skala ini. Sangat mungkin bahkan kapal perang akan berada dalam bahaya sementara kapal kecil pasti terbalik. Umumnya, badai datang dan berlalu dengan cepat, tetapi sepertinya badai ini tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti. Sebaliknya, tampaknya semakin keras. Ini telah mengganggu para kru saat meronta-ronta perkasa melelahkan. Meskipun demikian, mereka masih harus berusaha keras dan merespons situasi yang sesuai. Bagian dalam dari tiga armada besar telah menjadi berantakan kacau. Hujan deras mengguyur seolah-olah langit sedang dikeringkan. Bahkan air hujannya berbau asin dan amis. Jelas bahwa hujan adalah hasil dari air laut yang terhisap ke langit sebelum turun. Dalam tirai besar tetesan air, penglihatan Douluo laut tanpa batas Douluo Chen Xinji sangat terganggu sehingga dia tidak punya pilihan selain kembali ke induk. Dia menutup pintu ke ruang kontrol dari pos komando. Meskipun tubuh Chen Xinji tetap tidak tersentuh oleh setetes air hujan, ekspresinya lebih stagnan daripada kolam manapun. Itu semua merupakan hamparan putih yang luas di dunia luar. Bahkan kapal induk itu naik turun secara intens meskipun ukurannya. Hallmaster, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang perwira jenderal besar setengah baya yang juga seorang dewa perang dari Aula Perang Dewa. Meskipun ruang kontrol masih bergetar, dia berdiri sekuat paku yang tertancap di tanah. Tunggu, kata Chen Xinji dengan singkat dan komprehensif. Siapapun yang telah meluncurkan fenomena alam mengerikan seperti itu tidak mungkin dapat mempertahankan usahanya. Bahkan binatang jiwa laut diberkati oleh samudera tidak seperti yang lain tidak bisa melakukan itu. Di sisi lain, ketiga armada besar itu tidak berada dalam bahaya besar selain awak yang kelelahan. Kecuali bencana yang menghancurkan dunia, aliansi strategi dapat menyaingi badai dalam skala apapun. Ya, Tuan, kata petugas itu dengan hormat. Chen Xinji mengerutkan kening dalam-dalam. Tidak ada keraguan bahwa situasi ini akan menunda operasi mereka melawan Kekaisaran Bintang Luo kali ini. Setelah badai skala ini, para perwira dan orang-orang perlu beristirahat dan memulihkan diri terlebih dahulu sebelum mereka mempertimbangkan hal lain. Armada perlu diperiksa untuk melihat apakah ada kerusakan pada lambung. Menunggu adalah satu-satunya yang bisa mereka lakukan dalam situasi ini, karena kami masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dihadapkan pada situasi seperti itu di hamparan lautan yang luas, seseorang akan dianggap tidak berguna betapapun hebatnya kemampuan seseorang. Di Kekaisaran Luo Star, Dai Tianling menggigil keras sekali sebelum dia berdiri dari kursi singgasananya. Apa, berdiri di depannya, Roh Kudus Douluo membuatnya merasa bingung dan kacau. Dia benar-benar terlalu cantik, indah dan murni, seolah-olah dia dari dunia lain. Meskipun sepenuhnya menyadari bahwa dia berusia lebih dari 100 tahun dan juga pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo, Kaisar tidak bisa menahan perasaan bingung ketika dia pertama kali melihatnya sekilas. Bagaimanapun, dia langsung berdiri dengan terkejut setelah mendengar kata-kata Roh Kudus Douluo. Meskipun mereka telah mengerjakan persiapan sementara dan mereka juga sangat menyadari bahwa Federasi akan segera berperang melawan Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Do Spirit, mereka tidak pernah menyangka akan ada pada mereka begitu cepat. Musuh sudah dekat, tetapi dia benar-benar bingung. Menurut kata-kata Roh Kudus Douluo, akan memakan waktu 3 hari lagi paling banyak bagi pasukan besar untuk dikerahkan di sepanjang perbatasannya. Dia tidak tahu tentang kapasitas tempur spesifik dari 3 armada besar, tetapi dia memiliki ide yang akurat, berkat layanan perkiraan di Kekaisaran Luo Star. Star Luo Empire juga memiliki rahasia dalam dirinya sendiri, tetapi pada saat yang sama, mereka mengerti bahwa masih ada perbedaan besar antara mereka dan Federasi dalam hal teknologi jiwa mereka serta master jiwa veteran mereka. Itu adalah masalah besar bagi musuh untuk tiba-tiba ketika mereka belum menyiapkan respon yang tepat. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bisa berada dalam bahaya digulingkan. Apa yang harus saya lakukan?
Dai Tianling harus menghentikan dirinya untuk tidak meneriakkan kata-kata ini. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya, dan kemudian, dia segera berkata kepada para pembantunya, kirim pesanan saya ke petugas sipil dan militer untuk pertemuan pengadilan langsung untuk membahas urusan kekaisaran. Tidak ada cara untuk segera merespons. Meskipun kita sudah mulai menyiapkan senjata yang dibawa oleh Sekte Tang, kita masih tidak akan bisa menyelesaikan semua persiapan dalam 3 hari. Kami membutuhkan waktu untuk transportasi, instalasi dan proses debugging. Petik 2. Yang mulia, apakah ada hal lain dari pernyataan guru Sekte Tang? Bolehkah kami mengundang Anda untuk tinggal sementara untuk membantu kami? Dai Tianling benar-benar sedikit cemas kali ini. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan perselingkuhan kecil antara putrinya dan Tang Wulin karena tidak ada yang lebih penting daripada melindungi kekaisaran sekarang. Yali menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemberut, "Maaf, Yang Mulia. Saya harus kembali secepat mungkin. Namun, harap tenang. Ulin mencari cara. Saya memberitahu Anda atas namanya, saya percaya bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk menemukan cara untuk menghentikan kedatangan 3 armada besar. Namun, kami tidak dapat memberikan nomor berapa lama ia dapat menahannya. Saya akan membantunya dalam hal itu. Harap percepat persiapan yang diperlukan di pihak Anda. Pada saat yang sama, mohon Dou Spirit Empire untuk bersiap juga." Petik 2. Bab 1409, Ungu Emas. Dai Tianling mengerutkan kening. Terus terang, dia tidak senang dengan kepergian Roh Kudus Dou Luo. Berapa banyak orang di sana dengan Tang Wulin? Bahkan dengan kehadiran limit Dou Luo ini, bagaimana mungkin mereka bisa menghentikan sekelompok besar orang di armada federal? Dalam pandangannya, Yang Mulia membuat alasan untuk menjauhkan diri dari tanah konflik ini. Meskipun dia tidak senang, dia tidak mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Lagi pula, dia baru saja menempuh perjalanan jauh untuk menyampaikan pesan bencana besar yang akan menimpa mereka yang sama sekali tidak mereka sadari. Baik, tolong jaga dirimu, Yang Mulia. Juga, tolong bantu saya mengirim salam saya kepada guru Sekte Tang. Kami beruntung menerima bantuan dari Sekte Tang kali ini. Jika kita bisa mengatasi bahaya ini, aku pasti akan mengunjunginya dan meminta maaf kepadanya secara pribadi. Petik 2. Jika pernah ada sebotol pil penyesalan di dunia ini, ia akan langsung meneguk sebotol. Jika bukan tindakannya yang impulsif untuk mengatur pertempuran 5 dewa, dia akan menyimpulkan transaksi dengan Sekte Tang sebelumnya. Justru tindakannya yang menunda seluruh proses yang dia jalankan sedikit kekurangan waktu sekarang. Namun, sekarang bukan saatnya untuk menyesali pilihannya. Pasukan tentara besar sedang turun di perbatasan kekaisaran, jadi dia perlu mencari cara untuk mengatasi masalah ini sesegera mungkin. Melaporkan kepada Yang Mulia. Sementara itu, seorang petugas bergegas masuk ke kamar dari luar. "Ada apa?" tanya Dai Tianling dengan cemas. Dia bertingkah seperti seseorang yang ketakutan. "Ada pengumuman darurat dari Biro Cuaca kami. Awan petir besar tiba-tiba muncul di atas Laut Barat. Badai muncul entah dari mana. Selain itu, badai ini dalam skala tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya selama 100 tahun terakhir. Orang bisa melihatnya dengan jelas di tepi Laut Barat. Namun, badai tampaknya tidak menuju ke benua itu. Tampaknya menjauhkan diri dari kita secara bertahap. Saya melaporkan ini karena kejadian tiba-tiba, Yang Mulia." Petik 2. Laut Barat, tanya Dai Tianling dan Yali bersamaan. Armada federal datang dari arah Laut Barat. Keduanya berdiri saling menatap. Yali terkejut dan Dai Tianling bahkan lebih. Apa pentingnya badai besar yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tiba-tiba terjadi di Laut Barat? Kemungkinannya adalah bahwa armada federal mungkin terpengaruh oleh badai. Terlepas dari beratnya dampak badai, setidaknya akan membeli lebih banyak waktu untuk kekaisaran Bintang Luo. Tatapan Dai Tianling berubah saat dia menatap Yali. Dia masih di bawah asumsi bahwa dia membuat alasan sesaat sebelumnya. Namun, dia memiliki pandangan yang sangat berbeda sama sekali saat ini. Pikiran pertamanya adalah bahwa ada seseorang yang sangat kuat di antara rombongan Tang Sekte yang bahkan bisa mengendalikan fenomena alam. Apakah mereka yang menghentikan armada federal? Yang Mulia, Dai Tianling berterima kasih kepada Anda. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Roh Kudus Dou Luo sebagai salam. Apakah itu perbuatan Tang Sekte atau tidak, dia masih harus menunjukkan rasa terima kasihnya karena dia terikat tugas. Itu tidak akan rugi karena tindakan terima kasihnya akan membuat kesan yang baik pada batas Dou Luo ini.
Ini bukan waktunya untuk sopan. Tolong cepat persiapan Anda, Yang Mulia. Saya akan segera kembali untuk menilai situasinya. Roh Kudus Douluo mengayunkan tubuhnya sekali dan berubah menjadi aliran cahaya putih susu sebelum menghilang tanpa jejak. Dai Tianling mungkin tidak sadar tetapi bukan dia. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di antara rombongan Tang Sekte yang akan mampu seperti yang dibayangkan oleh Dai Tianling. Di sisi lain, mereka tidak tahu skala mengerikan dari badai tanpa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kalau tidak, mereka pasti akan berubah pikiran. Badai yang mendatangkan malapetaka tampak tak berujung. Sinar ungu cerah yang mengelilingi Tang Wulin dan Xie Xie telah berubah menjadi ungu emas di langit. Bahkan Xie Xie merasakan aura mengerikan dari cahaya ungu emas. Sulur Blue Silver Emperor muncul dari tubuh Tang Wulin dan dihubungkan bersama dengan cahaya ungu emas. Segera, Kaisar Blue Silver merambat berubah menjadi ungu emas dan memancarkan lapisan cahaya biru emas yang dimasukkan ke dalam Thunderclap Nether Fin ungu emas untuk menstabilkan dirinya. Setelah konsumsi terus-menerus, Thunderclap Nether Fin hampir jenuh, tetapi terus menyerap dengan rakus. Itu adalah pelepasan karakteristik Thunderclap Nether Fin dari kilat yang tak berujung dan penyerapan tanpa henti. Tang Wulin merasa mati rasa di seluruh tubuhnya saat ini. Kekuatan petir yang dilepaskan oleh Thunderclap Nether Fin benar-benar menakutkan. Itu dipenuhi dengan aura destruktif, tetapi juga sangat murni. Dia menggunakan kekuatan petir untuk membersihkan dan menghilangkan kotoran dari tubuhnya. Pada saat yang sama, ia juga menstabilkan ranah yang telah berhasil diterobosnya dalam waktu singkat. Dia menggunakan petir untuk melatih dan meremukkan tubuhnya terus-menerus. Jika bukan karena peningkatan yang diberikan oleh teknik rahasia bawaan sekte tubuhnya, Tang Wulin tidak akan berani menggunakan petir untuk meredam tubuhnya. Bahkan seseorang dengan basis budidaya Xie Xie akan berakhir menjadi abu jika dia membimbing petir murni ke dalam tubuhnya. Perlahan-lahan, lapisan ungu emas samar muncul di dalam tubuh Tang Wulin mengikuti stimulasi listrik. Teknik rahasia bawaan sekte tubuh secara bertahap dikombinasikan dengan kilat untuk memberi Tang Wulin aura tak terkalahkan. Atribut utama dari teknik rahasia bawaan sekte tubuh adalah menginisiasi energi bawaan dalam tubuh manusia untuk meningkatkan dirinya sendiri sehingga melampaui keterbatasannya sendiri. Kembali pada awalnya, sekte tubuh adalah salah satu sekte paling kuat di benua itu karena hampir semua pembangkit tenaga listrik yang mampu menumbuhkan teknik rahasia bawaan berhasil menjadi limit Douluos. Selain itu, mereka juga adalah pembangkit tenaga listrik dengan daya tahan paling tinggi dan terampil dalam pertempuran panjang berlarut-larut. Teknik rahasia bawaan memungkinkan guru jiwa untuk menjadi satu secara internal dan eksternal sehingga guru jiwa dapat menahan cambukan basis kultivasi yang melebihi kemampuannya. Terobosan penting Tang Wulin untuk peringkat judul Douluo diikuti oleh penyempurnaan petir murni, dan wilayah kekuasaannya segera stabil. Sementara itu, ia membimbing jiwa roh keempatnya, Thunderclap Nether Fin untuk mulai bergabung dengannya. Meskipun Thunderclap Nether Fin kerusuhan karena makanan dari petir, itu hampir tidak menentang proses. Tidak ada yang akan menjadi kandidat yang lebih cocok daripada dia. Karena itu sudah menjadi arwah, pasti akan mati jika disingkirkan dari Tang Wulin. Selain itu, ia bahkan akan memiliki kesempatan untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi dengan tetap bersama Tang Wulin. Aura anak alam di tubuh Tang Wulin adalah perlindungan terbesar Thunderclap Nether Fin. Pada saat yang sama, Kaisar Blue Silver Tang Wulin juga merupakan jiwa bela diri tipe tanaman teratas yang selanjutnya memastikan kompatibilitasnya dengan Tang Wulin. Segalanya tampak alami dan dalam urutan yang baik untuk fusi. Kaisar Blue Silver membuat Thunderclap Nether Fin tegas dan ulet sedangkan Thunderclap Nether Fin membuat Kaisar Blue Silver hiruk-pikuk. Efek garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin pada anggur Thunderclap Nether menyebabkannya bermetamorfosis dengan cepat sambil berendam dalam petir. Badai tetap terkonsentrasi dan terus mendatangkan malapetaka tanpa niat untuk berhenti sama sekali. Xie Xie tidak berani bergerak sama sekali saat dia berdiri di sana. Dia menyaksikan transformasi pada tubuh Tang Wulin dengan tenang. Dia tidak memiliki keberanian untuk menyentuh cahaya ungu emas di sekitarnya karena dia bisa merasakan bahwa sinar itu mengandung energi yang menakutkan. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa dihancurkan. Kakak laki-laki, oh kakak laki-laki. Kemajuan Anda yang cepat telah menghapus semua pikiran yang kami miliki tentang mengejar Anda. Petik 1. Angin badai sangat menakutkan. Sungguh menghebohkan terperangkap dalam neraka petir yang mengerikan ini. Petik 1. Semuanya benar-benar menakutkan.
Aku bertaruh bahkan limit Douluo tidak bisa melakukan ini. Apakah dia melakukannya dengan hanya mengandalkan Boundless Universe Shield? Petik 1. Jika perisai alam semesta tanpa batas begitu kuat, lalu mengapa Atlas Douluo tidak menggunakannya saat dia bertarung melawan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer? Apakah itu karena tidak ada lautan di sekitarnya? Apakah Boundless Universe Shield hanya mampu menjalankan kekuatannya di laut? Petik 1. Banyak ide muncul terus-menerus dalam pikiran Xie diikuti oleh tatapannya yang selalu berubah saat dia memandang Tang Wulin. Ada rasa hormat yang ditambahkan dalam pandangannya. Setelah promosi Tang Wulin sebagai Master Sekte Tang dan Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek, ia telah berubah secara diam-diam. Dia menjadi semakin cerdas dan sombong pada saat yang sama. Bab 1410, Badai Petir. Pertempuran 5 dewa sangat penting bagi Tang Wulin yang menjalani metamorfosis. Setelah transformasi, ia sepenuhnya diakui sebagai Master Sekte Tang. Kembali pada awalnya, mereka tidak keberatan bahwa Tang Wulin terpilih sebagai Master Sekte Tang. Mereka menduga bahwa sekte itu mengolah mereka menjadi kekuatan cadangan. Mereka masih akan membutuhkan pembangkit tenaga listrik senior mereka seperti Douluo Asmara dan Douluo Tanpa Hati. Tang Wulin hanyalah seseorang yang mereka kultivasi juga. Dia masih membutuhkan waktu sebelum dia benar-benar bisa berkuasa. Namun, itu bahkan belum setahun sebelum Tang Wulin menunjukkan kemampuannya untuk mengambil alih sebagai ketua. Bagaimana mungkin rekan-rekannya tidak mengaguminya? Xie menyadari bahwa sia-sia mencoba mengejar ketinggalan dengan Tang Wulin. Di sisi lain, dia merasa bangga menjadi rekan Tang Wulin. Shrek Seven Monsters juga mengalami kemajuan dalam perkembangannya setelah melakukan perjalanan ke Do Spirit Empire dan Star Luo Empire. Xie bisa tahu dari sesi perdebatan sebelumnya bahwa masih ada perbedaan besar antara mereka dan klan Raja Surgawi. Jika bukan karena ledakan Tang Wulin dan transformasi naga Dewa Guyue pada saat-saat terakhir, mereka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Bagaimana dengan saat ini? Mereka berdebat melawan lawan yang sama yang merupakan talenta luar biasa dari seluruh kekaisaran bintang Luo. Namun, mereka meraih kemenangan mudah kali ini. Mereka membuat lawan mereka benar-benar tak berdaya. Pada kenyataannya, mereka bahkan belum mengerahkan upaya penuh mereka dalam pertempuran 6 lawan 6. Yuanen Yehui mampu menghentikan 2 lawan yang lebih kuat sendirian. Lagi pula, itu hanya sebuah spar, dan mereka semua bahkan belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka semua jenius, tetapi pengalaman mereka yang berbeda mencerminkan perbedaan di antara mereka. Tidak diragukan lagi, 7 monster Shrek terikat untuk perjalanan panjang. Saat dia memikirkan ini, tatapan Xie jatuh pada Tang Wulin sekali lagi. Dia berpikir sendiri, aku ingin tahu sejauh mana kemampuan kapten kita setelah dia menyelesaikan fusi jiwa roh dan mencapai pangkat judul Douluo. Karena itu, dia mampu menyaingi Hyper Douluo meskipun menjadi Soul Douluo. Akan seperti apa dia saat dia naik ke pangkat judul Douluo? Selain armor perang 3 kata super kuatnya, aku takut kalau limit Douluo akan hancur sendiri dalam ketakutan daripada bertarung melawannya. Petik 1. Gemuruh. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda guntur, angin, dan hujan berhenti. Bahkan setelah hubungan dari aliansi strategis selesai, 3 armada besar masih melonjak dengan deras di deras-deras. Semua sistem komunikasi terganggu. Hal yang sama berlaku untuk sistem pengintaian. Karena gelombang bergelombang, mereka sementara kehilangan lokasi sisi yang berlawanan. Ekspresi The Boundless si Douluo Chen Xinji menjadi tidak menyenangkan karena badai telah berlangsung terlalu lama. Itu menunjukkan bukti sebagai efek buatan manusia. Namun, Douluo tanpa batas bingung dengan situasi di depannya. Jika itu buatan manusia, bukankah itu menakutkan? Dia menyimpulkan bahwa dia tidak memiliki kemampuan seperti itu meskipun memiliki hubungan yang begitu dekat dengan laut. Sudah 6 jam penuh dan para kru dari ketiga armada besar itu kelelahan saat ini. Meskipun tidak ada korban jiwa atau luka-luka yang diderita dengan kehadiran aliansi strategi, mereka masih perlu untuk mengatasi ketegangan ketat pada kekuatan fisik dan moral mereka karena cuaca buruk. Selain itu, beberapa perlengkapan jiwa di kapal perang mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Chen Xinji menerima lebih dari 20 permintaan mendesak untuk bala bantuan darurat, dan ia memobilisasi kekuatannya untuk memberikan bantuan. Mungkin, ini disebabkan oleh perangkat jiwa yang sangat kuat yang dapat mengganggu fenomena alam. Gagasan seperti itu muncul dalam pikiran Chen Xinji sejenak. Jika ide ini benar, itu akan lebih mengerikan.
Jika Star Luo Empire menguasai kekuatan yang begitu kuat, maka perang pasti menang. Mereka mungkin tidak begitu yakin lagi. Chen Xinji telah membuat nama untuk dirinya sendiri dalam 100 tahun. Oleh karena itu, ia memiliki tekad yang teguh dan banyak grit. Saat ini, dia hanya bisa menunggu. Dia tidak berani naik ke langit untuk menyelidiki dan berisiko lari ke neraka petir yang menakutkan meskipun basis budidayanya. Badai energi dipenuhi dengan kekuatan alami yang tidak ada yang bisa menyaingi. Gemuruh. Tiba-tiba, suara ledakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya terdengar. Berdiri di dalam ruang kontrol utama, Chen Xinji melihat dunia di luar perubahan warna. Warna ungu emas yang tidak pernah terlihat sebelumnya tiba-tiba muncul di langit. Warnanya segera menutupi seluruh langit dan kilat dinodai olehnya. Sebuah bola petir dalam bentuk tetesan hujan raksasa jatuh dari langit menuju laut. Pada saat berikutnya, itu telah jatuh ke gelombang bergelombang. Air laut dalam kisaran 1000 meter berubah menjadi ungu emas. Segera setelah itu, sambaran petir menyatu dengan gelombang deras untuk meledak dengan serangkaian ledakan keras yang intens. Cepat, kirim pesanan saya. Nyalakan pelindung dari semua kapal perang. Aktifkan perisai pelindung penutup penuh di kapal induk, perintah Chen Xinji tegas. Meskipun dia belum mengetahui apa petir ungu emas itu, dia memiliki firasat bahwa akan lebih bijaksana untuk tidak menghubungi petir ungu emas sama sekali. Seperti yang diharapkan, lebih banyak bola petir ungu emas mulai turun dari langit hampir seperti hujan bola salju. Itu menutupi seluruh laut bersama dengan 3 armada besar. Bahkan Tang Wulin tidak tahu apa yang terjadi pada awan petir meskipun berada di inti dari neraka petir saat ini. Petir ungu emas di sekitarnya membuat seluruh tubuhnya menjadi ungu emas. Warna ungu emas yang pekat membuatnya tampak tembus cahaya. Pertumbuhan liar Teller Club Netherfin dan Blue Silver Emperor telah bergabung menjadi satu saat ia terus menyerap energi petir dengan marah. Itu tidak pernah bertindak begitu ceroboh. Sejak itu diberikan dengan kecerdasan, ia ingin menyerap lebih banyak kilat meskipun tahu bahwa itu akan memulai jalur kehancuran. Di mana mungkin untuk menemukan awan petir yang melakukan penyerapan tanpa henti dan bertahan begitu lama. Itu memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menyerap kilat sejak itu mengikuti Zhang Geyang. Di sisi lain, ia merasakan keserakahan yang sebelumnya tidak ada. Setiap pohon anggur memanjang hingga ratusan meter di udara. Bagian internal anggur Blue Silver Emperor berwarna biru emas, tapi kelihatannya dilapisi dengan baju besi petir ungu emas di permukaannya. Itu ditutupi dengan cahaya jernih. Setiap kali itu goyah, sejumlah besar kilat disalurkan ke tunder celap Netherfin. Setiap kali gagal untuk menahan proses dan akan dihancurkan, Kaisar Blue Silver akan menyalurkan semburan energi murni dan ringan untuk menetralkan kehancuran sehingga dapat terus menyerap petir. Perasaan itu benar-benar luar biasa. The Thunder celap Netherfin sudah mulai membuka dirinya sendiri sepenuhnya untuk Tang Wulin. Ini pengalaman yang luar biasa, jadi bagaimana kalau aku dihancurkan? Namun, Tang Wulin meratapi secara rahasia saat ini. Tidak peduli sekuat apapun tubuhnya, itu akan gagal menahan neraka petir. Pada kenyataannya, bukan hanya kekuatan Nature Child yang membantu Fin Thunder celap menyerap cahaya. Itu juga kekuatannya sebagai anak Dewa Laut. Dia menggunakan kendalinya atas laut dan melindungi elemen air yang lebat sehingga Thunder celap Netherfin dapat bertahan lama. Namun, tubuh Tang Wulin sudah bengkak dengan kekuatan petir sejak sebelumnya. Kekuatan destruktif yang mengerikan mulai menekan aura anak alam. Elemen petir dianggap paling tirani dari semua elemen. Juga, aura anak alam itu sedikit melemah dengan berada di laut. Masih ada batasan meskipun berkat pesawat. Apa yang harus saya lakukan? Saya khawatir saya akan meledak jika tidak berhenti. Aku akan berjalan di jalan penghancuran bersama dengan Thunder celap Netherfin. Petik 1. Sementara itu, dahi Tang Wulin menyala dengan tiba-tiba. Aliran cahaya keemasan menyilaukan pecah dari daerah di antara alisnya. Cahaya ungu emas lebat ditangguhkan di udara di depannya. Xie membelalakkan matanya karena terkejut. Apa itu tadi? Itu adalah trisula sekitar 4 meter. Kilau keemasan melayang di sekitar trisula yang menyilaukan. Petir di sekitarnya tampak mereda sementara suara guntur melembut saat itu muncul. Laut di bawah mulai bergejolak dengan liar mengeluarkan suara sedih yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah perhiasan aquamarin bertatahkan di bawah cabang tengah trisula. Itu seukuran kepalan tangan, dan memancarkan cahaya lembut. Nak, aku meninggalkanmu 3 peluang menyelamatkan jiwa. Mereka bagi Anda untuk mengalami badai tanpa batas secara pribadi.
Gunakan hatimu untuk merasakannya. Petik 2. Suara yang akrab terdengar di benak Tang Wulin. Suara itu lembut dan penuh perhatian. Dia membuka matanya tanpa sadar dan melihat seorang lelaki berjiwa teguh berdiri di samping trisula emas. Armor pertempuran emas yang samar menutupi seluruh tubuhnya. Rambut panjangnya yang biru langit menggantung longgar di punggungnya. Matanya seakan mencerminkan seluruh kosmos. Tangannya memegang trisula.